Part 55 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Tiba-tiba terdengar suara dari permainan catur keberuntungan, yang mengejutkan Ye Sen. Yang lebih mengejutkan Ye Sen adalah suara itu mengatakan bahwa begitu dia memecahkan permainan catur keberuntungan, dia akan mendapatkan hadiah yang ditinggalkan oleh pemilik suara dalam permainan catur keberuntungan. Permainan catur keberuntungan ini ditinggalkan oleh orang hebat yang mengasingkan keberadaan Raja Dewa Raksasa Batu. Mungkinkah orang hebat itu adalah pemilik suara ini? Ye Sen tidak lagi tahu di alam mana orang hebat yang dapat mengasingkan ras yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di istana bawah laut itu berada. Saya khawatir bahkan dewa tidak dapat melakukan ini. Sangat mungkin bahwa ayah dari putri kecil, raja daerah timur dari negara Dewa Gunung Wanmu, yang lebih kuat dari dewa, tidak begitu kuat. Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tempat suara itu berasal. Akibatnya, dia melihat secara langsung bahwa bagian dalam permainan catur keberuntungan ini sebenarnya adalah paviliun setinggi 33 lantai. Dan sebuah cahaya dan bayangan berbentuk cerpelai kecil mengambang di samping paviliun, menatapnya. "Apakah kau baru saja berbicara padaku?" Ye Sen menatap Diao Guangying kecil dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah tuanmu adalah orang penting yang mengasingkan banyak sekali bentuk kehidupan di istana bawah laut ini?" Diao Guangying kecil menatap Ye Sen dan mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, "Ya, aku berbicara padamu. Aku adalah roh virtual yang ditinggalkan oleh Tuan dalam permainan catur penciptaan ini, yang bertanggung jawab untuk memimpin ujian permainan catur penciptaan ini. Adapun tuanku, tentu saja, dia adalah orang penting yang mengasingkan banyak sekali bentuk kehidupan di istana bawah laut ini. Tidak hanya istana bawah laut ini, tetapi juga benua bintang tingkat rendah lainnya, dan bahkan banyak kerajaan dewa tingkat atas. Bencana pembersihan besar diatur oleh tuanku. Tuanku adalah makhluk tertinggi yang telah melampaui alam Raja Dewa, alam Dewa Mulia, dan bahkan alam Dewa Terhormat. Dia adalah makhluk tertinggi yang telah melampaui benua bintang tingkat rendah dan kerajaan dewa tingkat atas dan memerintah wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kau dapat memanggil tuanku Tuan Dian. Tuan Dian, makhluk tertinggi yang telah melampaui alam Raja Dewa, alam Dewa Mulia, dan bahkan alam Dewa Mulia. Makhluk tertinggi yang telah melampaui benua bintang bidang bawah dan kerajaan dewa bidang atas, dan yang memerintah wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Sen benar-benar tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Xiao Diaur. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang alam di atas alam Dewa Mulia. Mungkinkah di atas alam Dewa Mulia adalah Tuan Mulia? Ayah dari putri kecil adalah orang kuat Tuan Mulia. Juga, bencana pembersihan besar ini tidak hanya di dunia roh kecil, tetapi juga di benua bintang lainnya. Bahkan banyak kerajaan dewa bidang atas memiliki bencana pembersihan besar. Dan Kaisar Yan ini benar-benar dapat mengatur bencana pembersihan besar di alam yang tak terhitung jumlahnya. Ye Sen tahu bahwa seluruh kerajaan Dewa Gunung Wanmu memiliki benua bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh kerajaan Dewa Gunung Wanmu menguasai seluruh wilayah bintang Gunung Wanmu. Hanya mampu mengatur urusan kerajaan Dewa Gunung Wanmu saja sudah benar-benar luar biasa. Kaisar Yan ini bahkan dapat mengatur bencana pembersihan besar dari kerajaan dewa lainnya, dan dia benar-benar melintasi perbatasan kerajaan Dewa Gunung Wanmu dan mengambil alih wilayah bintang lainnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ye Sen punya firasat bahwa mungkin Kaisar Yan ini dan penguasa bintang ungu yang ditinggalkannya mungkin adalah tokoh-tokoh dengan level yang sama. Bagaimanapun, Ye Sen ingat bahwa penguasa bintang ungu mengatakan bahwa itu adalah seni ilahi tertinggi yang dia ciptakan setelah melakukan perjalanan di wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, penguasa bintang ungu juga merupakan tokoh besar yang dapat mendominasi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan melintasi satu wilayah bintang. Alam Ki, alam laut spiritual, alam Suandan, alam orang suci surgawi, alam dewa sejati, alam raja dewa, alam kehormatan dewa, alam Tuan yang terhormat. Ye Sen merasa bahwa seiring kekuatannya meningkat, dia bersentuhan dengan level yang semakin tinggi dan dunia yang semakin luas. Sekarang, dia bahkan bersentuhan dengan orang-orang kuat di level lintas bintang. Kaisar Yan. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Diao Guangying. "Kamu baru saja mengatakan bahwa tuanmu Kaisar Yan meninggalkan hadiah di permainan catur keberuntungan, yang disebut 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Yan. Apa itu?"
Setelah mengetahui bahwa Kaisar Yan adalah sosok yang sangat kuat, Ye Zhen juga sangat tertarik dengan hadiah Kaisar Yan yang disebutkan oleh Xiao Diao. Ye Zhen tidak menyangka bahwa membantu Raja Dewa Raksasa Batu untuk memecahkan permainan catur keberuntungan akan memungkinkannya untuk bersentuhan dengan orang dan hal seperti itu. Mendengar pertanyaan Ye Zhen, Xiao Diao tersenyum dan berkata kepada Ye Zhen, "Anak muda, tuanku telah mengatur malapetaka pembersihan besar di negeri-negeri yang tak terhitung jumlahnya, dan telah meninggalkan banyak sekali kesempatan di setiap negeri malapetaka pembersihan besar untuk membantu para jenius lolos dari bahaya malapetaka pembersihan besar. Bagaimanapun, malapetaka pembersihan besar adalah pergantian alami antara yang lama dan yang baru di alam semesta ini. Meskipun tuanku dapat mengatur banyak hal tentang malapetaka pembersihan besar, dia tidak dapat mengganggu pergantian yang lama dan yang baru di seluruh alam semesta ini. Tuanku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk memberi harapan kepada setiap prajurit yang telah mencapai prestasi besar. Dalam permainan catur takdir ini, jika anggota klan manusia batu yang menghancurkan formasi, tidak akan ada hadiah khusus dari tuanku. Namun, begitu seorang prajurit membantu klan manusia batu menghancurkan formasi, tuanku akan membiarkanku mengambil hadiahnya. Jika seorang pendekar dapat membantu klan manusia batu menghancurkan formasi dengan sukses, itu berarti pendekar ini pastilah seorang jenius dengan kekuatan dan potensi yang besar. Tuan tentu tidak akan membiarkannya mati sia-sia dalam bencana pembersihan besar istana bawah laut ini, dan tentu saja dia akan meninggalkannya sejumlah cara. Hadiah Tuan yang baru saja kusebutkan, 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan, adalah cara khusus Tuan. 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan ini hanya dapat digunakan di istana bawah laut selama pembersihan besar, tetapi kekuatannya benar-benar luar biasa. 3 kilatan berarti 3 kesempatan menghindar. Di istana bawah laut ini, selama kamu memiliki metode 3 kilatan, kamu bahkan dapat menghindari serangan dari Raja Dewa, Penguasa Dewa, atau bahkan karakter tingkat penguasa terhormat. Dan hal yang sama berlaku untuk 3 pembunuhan. Di istana bawah laut ini, 3 pembunuhan berarti 3 kesempatan membunuh. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, Penguasa Dewa, atau bahkan penguasa, 3 kesempatan membunuh ini pasti akan membunuhnya. Tentu saja, 3 kilatan 3 pembunuhan hanya efektif untuk para prajurit yang juga telah memasuki istana bawah laut, serta makhluk pembunuh yang diasingkan di istana bawah laut. Para prajurit terkuat di antara kalian dan makhluk pembunuh di istana bawah laut hanya berada di level Raja Dewa, jadi kalian tidak memerlukan kekuatan terkuat dari 3 kilatan 3 pembunuhan milik Master. Setelah Xiao Diao Guangying selesai berbicara, mulut Ye Zhen terbuka lebar. Kaisar api 3 kilatan 3 pembunuhan. Bahkan dapat membunuh dewa penguasa dan tuan terhormat. Ini terlalu mengerikan. Sayangnya, metode ini memiliki jumlah waktu terbatas, dan hanya dapat digunakan di istana bawah laut. Jika tidak, jika Anda memiliki metode ini, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar di kerajaan dewa. Meskipun sangat disayangkan, Ye Zhen juga terkejut. Meskipun itu hanya dapat digunakan di istana bawah laut, setelah memiliki metode ini, akan ada 3 kesempatan untuk menghindar dan membunuh, 3 kesempatan untuk membunuh yang benar-benar kuat, yang berarti ada kartu truf besar di istana bawah laut. Kau tahu, Ye Zhen baru mencapai lantai 14 istana bawah laut, dan masih banyak lantai yang harus dilalui. Terlebih lagi, Raja Dewa Mawar Hitam menyebutkan bahwa ada lebih banyak Raja Dewa yang menjaga level yang lebih rendah, dan ada banyak Raja Dewa yang gila. 2 Raja Dewa yang Ye Zhen temui sekarang, Raja Dewa Mawar Hitam dan Raja Dewa Raksasa Batu, tidak buruk. Tetapi jika dia bertemu dengan Raja Dewa yang gila, maka kekuatannya saat ini benar-benar berbahaya. Jika dia mendapatkan metode 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan, maka dia akan memiliki metode untuk menghadapinya. Mungkin dia bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mata lautan dewa. Memikirkan hal ini, Ye Zhen menahan kegembiraannya dan menatap Xiao Diao Guangying. Dia berkata, "Senior, selama aku bisa memecahkan permainan catur keberuntungan, aku bisa mendapatkan metode 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan, kan?" Xiao Diao Guangying mengangguk, tetapi ia menatap Ye Zhen sambil tersenyum dan berkata, "Anak muda, permainan catur keberuntungan tidak begitu mudah untuk dipecahkan. Aku telah memberitahu setiap prajurit yang datang untuk membantu orang batu memecahkan permainan catur keberuntungan tentang 3 kilatan dan 3 pembunuhan kaisar api. Tetapi sayangnya,
Setelah begitu banyak pembersihan besar, tidak ada seorang pun yang mampu memecahkan permainan catur keberuntungan dan mendapatkan metode 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api. Pada akhirnya, banyak prajurit meninggal di istana bawah air. Anak muda, jika kau tidak dapat memecahkan permainan catur keberuntungan, semua yang kukatakan kepadamu tadi akan sia-sia. Aku bahkan akan menghapus semua ini dari ingatanmu ketika kau meninggalkan permainan catur keberuntungan. Jika kau menginginkan 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api, sebaiknya kau pecahkan permainan catur keberuntungan terlebih dahulu. Hanya dengan menghancurkan permainan catur keberuntungan, Anda dapat memperoleh cara 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Diao Guangying, Ye Sen mengangguk. Matanya langsung beralih ke pavilion 33 lantai di dalam permainan catur keberuntungan. Ye Sen tidak menyangka bahwa dari luar, permainan catur keberuntungan itu tersusun dari bidak-bidak catur, tetapi ketika dia datang ke permainan catur, pavilion 33 lantai muncul di papan catur. Apakah di pavilion ini kita dapat menghancurkan permainan catur keberuntungan? Senior, Ye Sen bertanya kepada Xiao Diao Guangying. Xiao Diao Guangying mengangguk, permainan catur keberuntungan, formasi catur yang sebenarnya, dibagi menjadi 33 lantai. Selama Anda dapat menembus lantai 33 di bagian atas gedung catur ini, akan dianggap bahwa Anda telah secara langsung menghancurkan permainan catur keberuntungan. Anak muda, jika Anda ingin menghancurkan formasi catur, sekarang, pergilah ke pavilion ini dan serang ke atas. Ye Sen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan terbang ke bagian bawah pavilion lantai 33, mendorong pintu lantai pertama, dan masuk. Ketika Ye Sen berjalan ke lantai 33, dia bisa melihat dari luar permainan catur keberuntungan bahwa bidak catur bintang dari seluruh permainan catur keberuntungan mulai bersinar. Raja Dewa Raksasa Batu, yang telah menatap permainan catur keberuntungan dari luar, mengencangkan napasnya. Dia tahu bahwa Ye Sen akhirnya mulai memecahkan permainan catur keberuntungan. Di ruang permainan catur keberuntungan, di luar pavilion lantai 33, melihat Ye Sen menerobos masuk ke pavilion, Xiao Diao Guangying juga berkata pada dirinya sendiri, permainan catur keberuntungan, formasi catur lantai 33 ini adalah ujian besar yang ditinggalkan oleh Master di masa lalu, dan itu juga merupakan peluang besar. Banyak orang yang belum memahaminya. Itu tergantung pada apakah pemuda ini dapat memahaminya. Jika dia menguasainya, selain 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan, pemuda ini juga bisa mendapatkan manfaat nyata dari permainan catur keberuntungan ini. Jika dia tidak bisa menguasainya, semuanya hanya mimpi. Ketika Ye Sen berjalan ke lantai pertama pavilion lantai 33, Ye Sen melihat banyak sekali papan kayu berkilauan mengambang di lantai pertama ini. Melihat papan kayu ini, rasa kantuk yang sangat kuat menyebar ke seluruh badan Ye Sen dalam sekejap. Tanpa disadari, Ye Sen langsung tertidur di lantai pertama pavilion formasi catur lantai 33 dari permainan catur keberuntungan. Ini adalah lembah besar dengan rumput hijau aneh yang tak terhitung jumlahnya dan pepohonan yang tumbuh di lembah. Pada saat ini, di tengah lembah, burung-burung kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang turun. Burung-burung kecil ini memiliki bentuk dan bulu yang berwarna-warni. Setelah burung-burung kecil yang tak terhitung jumlahnya ini terbang turun, mereka semua melihat ke sebuah batu besar di tengah lembah. Di atas batu besar itu, seekor burung abu-abu besar mendarat, melihat semua burung kecil itu. Burung abu-abu besar itu berkicau di mulutnya dan berbicara dengan burung-burung kecil ini. Ketika burung-burung kecil ini mendengar suara kicauan burung abu-abu besar itu, beberapa sangat gembira, sementara yang lain sangat bingung. Pada saat ini, di antara burung-burung kecil itu, ada seekor burung kecil yang tampak biasa saja. Ketika mendengar suara kicauan burung abu-abu besar itu, ia melihat bulu-bulunya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya di matanya. Kemudian, burung kecil ini tiba-tiba menunjukkan postur kultivasi yang aneh dan mulai berlatih secara langsung. Setelah 3 hari, burung kecil biasa ini memiliki cahaya terang di badannya. Melihat cahaya terang yang keluar dari burung kecil itu, burung-burung kecil lainnya terbang ke arahnya dengan takjub, berkicau padanya, dan burung abu-abu besar itu juga menunjukkan ekspresi yang sangat puas, mengangguk kepada burung kecil itu, dan berkicau beberapa patah kata. Kemudian, burung kecil itu terbang menjauh dari kawanan burung, terbang ke pohon besar, dan akhirnya mendarat di sarang burung. Seolah-olah sangat lelah,
burung kecil itu perlahan tertidur di sarang burung itu. Di lantai pertama paviliun formasi catur setinggi 33 lantai permainan catur penciptaan, Ye Sen, yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba berbalik dan terbangun. Dia menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Ketika Ye Sen melihat ke lantai pertama lagi, dia menemukan bahwa tanda-tanda kayu mengilap di lantai pertama telah sepenuhnya menghilang, dan tangga menuju lantai 2 langsung terlihat. Melihat anak tangga menuju lantai 2, Ye Sen menundukkan kepalanya lagi, mencubit tangannya, dan cahaya terang keluar dari badannya. Cahaya terang ini persis sama dengan cahaya terang yang keluar dari burung kecil biasa di dunia tempat tinggal burung-burung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat cahaya terang ini, Ye Sen tertegun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan emosi yang dalam, permainan catur keberuntungan layak menjadi formasi tingkat Dewa Raja. Itu sebenarnya termasuk formasi ruang waktu, formasi psikedelik dan bahkan formasi mimpi. Formasi aneh ini langsung membawa pikiranku ke dunia baru, di mana aku bertahta di dalam seekor burung kecil. Selain itu, burung kecil ini berlatih dengan banyak burung kecil lainnya. Dan burung abu-abu besar itu secara langsung memberitahu semua burung kecil tentang serangkaian teknik kultivasi, yang termasuk dalam tingkat pertama alam Ki sejati. Setelah aku selesai berlatih teknik tingkat pertama alam Ki sejati sebagai seekor burung kecil, aku kembali ke badanku dan kembali ke tingkat pertama menara catur permainan catur keberuntungan. Pada saat ini, tangga menuju tingkat kedua menara catur permainan catur keberuntungan terungkap. Mungkinkah untuk melewati permainan catur keberuntungan ini, seseorang harus berlatih serangkaian keterampilan lain di dunia lain? Ye Sen tidak percaya dan berjalan menuju lantai 2 gedung catur permainan catur keberuntungan. Kemudian, di lantai 2, dia melihat tanda kayu yang sama yang bersinar seperti lantai pertama, dan kemudian, tidak dapat menahan diri, dia jatuh koma lagi. Ledakan. Di dunia lembah tempat burung pipit kecil yang tak terhitung jumlahnya berada, burung pipit kecil yang tidur di sarang burung pipit itu membuka matanya lagi dan melihat bahwa hari yang cerah sebelum ia tidur telah berubah menjadi hari yang hujan. Lembah tempat ia tidur sebelumnya telah berubah menjadi hutan besar dengan pohon-pohon besar. Tepat saat burung pipit kecil itu menunjukkan ekspresi terkejut, 3 burung pipit kecil terbang ke arahnya, berkicau dan memanggilnya. Kemudian, burung pipit kecil itu mengikuti ketiga burung pipit kecil itu dan terbang ke sebuah batas di hutan. Melihat batas itu, ada seekor burung pipit ungu besar, berkicau dan mengatakan sesuatu. Ketika burung ungu raksasa itu melihat burung kecil itu, ia mengangguk, dan kemudian mulai berceloteh lagi, seolah-olah terus berbicara tentang sesuatu. Burung kecil itu, sebagai seekor burung kecil, mengerti kata-kata burung abu-abu raksasa itu, tetapi berteriak dengan tidak percaya, benar saja, aku datang ke dunia ini lagi di level kedua dari permainan catur keberuntungan, dan burung ungu raksasa ini berbicara tentang semacam latihan level kedua dari alam Ki sejati. Mungkinkah setelah aku mempelajari tingkat kedua alam Ki, aku dapat menyingkirkan ilusi formasi catur ini dan kembali ke badanku seperti sebelumnya. Burung kecil yang terkejut itu, setelah mendengarkan kata-kata burung ungu raksasa itu, mulai berlatih sesuai dengan latihan yang dikatakan burung ungu itu. 7 hari kemudian, burung kecil itu terbang ke langit dengan anggukan puas dari burung ungu raksasa itu. Di lantai 2 menara catur-catur keberuntungan, Ye Sen, yang sedang tidur nyenyak, terbangun dari keterkejutannya lagi. Dia mencubit rumus sihir di tangannya, dan 2 sinar cahaya sebening kristal keluar dari badannya. Pada saat ini, Ye Sen juga menemukan bahwa tanda kayu sebening kristal di lantai 2 menghilang lagi, dan anak tangga menuju lantai 3 juga muncul lagi. Itu memang latihan ilusi misterius, dan itu memang formasi keberuntungan misterius. Setelah Ye Sen menghela nafas, dia mengerutkan kening dan berjalan menuju lantai 3 menara catur-catur keberuntungan setinggi 33 lantai. Ketika Ye Sen berjalan ke lantai 3 dan tertidur lelap, burung kecil itu terbangun lagi di hutan. Dan ia juga dibawa ke tanah baru dan mulai berlatih. Ketika setahun berlalu di dunia itu, burung kecil itu telah menjadi burung bulu besar sepanjang 7 atau 8 kaki. Bahkan ketika terbang di langit, ia memiliki lapisan aura energi sejati yang hanya dimiliki oleh alam laut roh. Pada saat ini, di menara catur penciptaan, Ye Sen telah datang langsung ke lantai 13. Ketika 3 tahun berlalu di dunia itu,
Burung bulu besar sepanjang 7 atau 8 kaki telah menjadi puluhan kaki panjangnya, dan bahkan siulan sayapnya membawa napas hukum langit void yang tak berujung. Pada saat ini, di Menara Catur Penciptaan, Ye Zhen telah datang langsung ke lantai 16. Ketika 10 tahun berlalu di dunia itu, burung bulu besar sepanjang puluhan kaki telah menjadi ratusan kaki panjangnya, dan bahkan ratusan kaki panjangnya mengepakkan sayapnya, mengangkat potongan-potongan tanah dan langsung memotong puncak-puncak raksasa. Pada saat ini, burung berbulu besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara manusia. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, aku juga mencapai tahap tengah orang suci surgawi. Ledakan. Ketika burung raksasa itu terbang ke istana besar di puncak raksasa dan tertidur lelap. Di Menara Catur Permainan Catur Keberuntungan, Ye Zhen terbangun tepat di lantai 19. Ketika 100 tahun berlalu di dunia itu, burung raksasa yang panjangnya ratusan kaki telah tumbuh menjadi ribuan kaki. Ia terbang di langit, dan bahkan membuat burung-burung dengan cahaya ilahi yang tak berujung terbang turun dari puncak yang tak terhitung jumlahnya membungkuk padanya. Dan burung raksasa ribuan kaki ini, dengan bentuk badan, berubah menjadi bentuk manusia. Dan bentuk manusia ini adalah penampilan dan sosok Ye Zhen. Pada saat ini, melihat Menara Catur Permainan Catur Keberuntungan, Ye Zhen telah datang ke lantai 30 Menara Catur. Pada saat ini, di luar Menara Catur Permainan Catur Keberuntungan di lantai 33. Xiao Diaur mendongak, menatap Menara Catur di lantai 33, dan mulutnya terbuka lebar. Melihat ke dalam Menara Catur, Anda dapat melihat bahwa seluruh 30 lantai bawah Menara Catur menyala sepenuhnya. Xiao Diaur sangat terkejut dan berkata, "Begitu cepat, bocah ini telah mencapai lantai 30. Kau tahu, 33 lantai gedung catur itu masing-masing bersesuaian dengan 33 alam kecil ilusi bulu dewa. 12 lantai pertama gedung catur itu bersesuaian dengan tingkat ke-12 alam ki sejati. Lantai ke-13 hingga ke-15 gedung catur itu bersesuaian dengan tahap awal, tengah, dan akhir alam laut roh. Lantai ke-16 hingga ke-18 gedung catur itu bersesuaian dengan tahap awal, tengah, dan akhir alam Suandan. Lantai ke-19 hingga ke-21 gedung catur itu bersesuaian dengan tahap awal, tengah, dan akhir alam Tiansheng. Lantai ke-22 hingga ke-30 gedung catur itu bersesuaian dengan 9 tahap 9 kesengsaraan dewa sejati. Mencapai lantai ke-30 melambangkan tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan. Bukankah ini berarti bahwa anak muda ini, dalam ilusi bulu dewa sang guru, dengan wujud aslinya seekor burung bulu, telah berkultivasi hingga ke tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan. Ya dewa, bahkan jika laju aliran waktu ilusi bulu dewa adalah 10.000 banding 1 dibandingkan dengan yang di luar, hanya lebih dari 3 hari telah berlalu di luar, dan paling lama 100 tahun telah berlalu dalam ilusi bulu dewa. Dalam 100 tahun, dia dapat berkultivasi ke tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan. Selain itu, badan aslinya hanya tahap tengah dari orang suci surgawi, dan dia tidak pernah berkultivasi ke tingkat dewa sejati. Dia benar-benar dapat berkultivasi ke tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan dalam ilusi, dan dia belum mati, dan dia telah melewati semua level. Ini sungguh luar biasa. Kau tahu, waktu yang diberikan oleh Master untuk menerobos adalah 1000 tahun penuh dalam ilusi Senyu. Dia masih memiliki banyak tahun untuk berkultivasi. Mungkinkah pemuda ini benar-benar dapat menerobos permainan catur penciptaan dan berkultivasi ke tingkat ke-33 Raja Dewa atas sebagai burung abu-abu dalam permainan catur penciptaan? Ya dewa, jika dia benar-benar bisa melakukan ini, maka meskipun dia keluar dari permainan catur penciptaan, badannya tidak akan dikultivasikan ke Raja Dewa atas seperti dalam ilusi Senyu, tetapi pengalaman ilusi ini benar-benar dapat terukir di dalam hatinya, yang setara dengan dia berkultivasi ke Raja Dewa atas sekali dalam mimpi. Selain itu, dia bisa mendapatkan seperangkat latihan yang digunakan oleh sang guru untuk berkultivasi ke Raja Dewa atas. Mengandalkan seperangkat latihan ini, bukanlah omong kosong baginya untuk berkultivasi ke Raja Dewa atas di masa depan. Di luar gedung catur permainan catur keberuntungan, Xiao Diao sangat terkejut. Ye Zhen, yang terbangun dari lantai 30 gedung catur, telah menemukan bahwa jalan menuju lantai 31 telah muncul. Pada saat ini, mata Ye Zhen sangat tenang, dan dia mengungkapkan semacam sikap sombong yang belum pernah dia miliki saat pertama kali memasuki gedung catur.
Ini adalah sikap yang dia bawa setelah dia menerobos gedung catur permainan catur keberuntungan lapis demi lapis, tertidur lelap, dan berkultivasi hingga dewa sejati 9 kesengsaraan di dunia misterius burung berbulu yang tak terhitung jumlahnya. Sikap orang yang benar-benar kuat, bahkan jika kultivasi dalam mimpi tidak dapat benar-benar mentransmisikan alam dan kekuatan tempur ke badannya, tetapi setelah mengalami proses kultivasi dari tingkat pertama Ki sejati hingga dewa sejati 9 kesengsaraan dalam mimpi, seluruh temperamen Ye Sen telah benar-benar berbeda. Mengajar dalam mimpi. Saat ini, Ye Sen tidak mengerti bahwa ujian susunan catur dari permainan catur keberuntungan ini adalah ujian pengajaran dalam mimpi. Jika Anda gagal dalam ujian, Anda hanya dapat bertahan di tahap alam tertentu dalam mimpi, dan Anda hanya dapat bertahan di tingkat tertentu dari bangunan catur permainan catur keberuntungan. Jika Anda lulus ujian, Anda dapat langsung mempelajari keterampilan dan seni bela diri dari mimpi, dan secara langsung mengalami transformasi alam yang hebat dalam mimpi. Bahkan jika transformasi alam yang hebat dalam mimpi ini tidak dapat benar-benar membuat alam badan meningkat pesat, pengalaman ini pasti akan memiliki efek yang luar biasa pada kultivasi badan di masa mendatang. Lagi pula, jika Anda telah berlatih sekali, bahkan dalam mimpi, Anda pasti telah berlatih sekali. Lagi pula, ini adalah permainan catur keberuntungan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi Kaisar Yan yang telah melampaui alam dewa. Itu bukan mimpi sederhana, tetapi pembelajaran dan kultivasi nyata di dunia lain. Ye Sen terbangun dari lantai 30 dan melihat ke lantai 31 yang lebih tinggi dari permainan catur keberuntungan. Saat ini, Ye Sen sudah mengerti bahwa begitu dia melangkah ke lantai 31, kemungkinan besar dia akan terpapar ke level alam Raja Dewa. Raja Dewa, kalau begitu aku akan pergi ke dunia itu dan melihat bagaimana alam Raja Dewa dikultivasikan. Ye Sen melangkah menuju lantai 31 permainan catur keberuntungan. Ketika Ye Sen melangkah ke lantai 31 dan tertidur lelap lagi. Di dunia burung berbulu yang tak terhitung jumlahnya, di kuil Zixia di lautan awan, seekor burung berbulu besar setinggi ribuan kaki langsung terbangun. Burung berbulu ini adalah badan di dunia ini yang membawa pikiran dan jiwa Ye Sen, dan Ye Sen telah berlatih dari alam Ki sejati ke dewa sejati 9 kesengsaraan. Ledakan. Ketika burung berbulu besar setinggi ribuan kaki itu terbangun, perasaan panggilan yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Kemudian, burung berbulu besar ini terbang keluar dari kuil Zixia ini, dan dalam kekaguman burung berbulu yang tak terhitung jumlahnya di kuil Zixia, ia terbang menuju 9 surga. Terbang menuju 9 langit. Burung berbulu besar setinggi ribuan kaki ini terbang menembus lapisan lautan awan, dan setelah terbang di atas lapisan ke-18 lautan awan, ia melihat sebuah buku rahasia yang dikelilingi oleh guntur hitam dan cahaya listrik hitam di atas lautan awan yang sudah tidak diketahui seberapa tingginya. Ketika burung bulu raksasa itu melihat gambar buku rahasia itu, tiba-tiba ia melihat 5 karakter besar tertulis di gambar buku rahasia itu, Sutra Wanyu Senwang. Sutra Wanyu Senwang. Ini adalah sutra ke-6 yang kudapatkan setelah berlatih Sutra Wanyu Zenki, Sutra Wanyu Linghai, Sutra Wanyu Suandan, Sutra Wanyu Tiansheng, dan Sutra Wanyu Zhensen di dunia ini. Sepertinya hanya dengan berlatih sutra ini secara menyeluruh aku bisa meninggalkan dunia ini dan kembali ke badanku. Suara Ye Sen keluar dari burung bulu raksasa itu. Kemudian, burung bulu raksasa setinggi 1000 kaki ini, di atas lautan awan lapis ke-18, mulai mempraktikkan gambar buku rahasia baru ini, Sutra Wanyu Senwang. Ketika 500 tahun berlalu di dunia ini. Pada hari ini, seluruh puncak lautan awan lapis ke-18 tiba-tiba mengeluarkan suara guntur dan kilat yang mengejutkan. Guntur dan kilat yang tak berujung mengguncang seluruh langit, dan bahkan seluruh langit dunia burung bulu. Situasi ini membuat semua burung di dunia burung ini, apakah mereka berada di tanah atau terbang di langit, melihat ke langit di atas kepala mereka. Kemudian, semua burung melihat pemandangan yang luar biasa. 2 sayap besar yang panjangnya 10.000 kaki terbentang dari langit, bermandikan guntur dan kilat yang tak berujung. Petir hitam yang mengerikan akhirnya bergabung menjadi 2 sayap besar yang panjangnya 10.000 kaki, berubah menjadi pola petir di sayap. Kemudian, pemilik 2 sayap besar yang panjangnya 10.000 kaki benar-benar menunjukkan sosoknya. Sosok ini adalah burung yang tak tertandingi di langit dengan pola petir ajaib di kepalanya dan ribuan bulu spiritual di badannya yang memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Seekor
Burung yang tak tertandingi yang telah mencapai batas Raja Dewa kelas atas. Ketika melihat burung yang tak tertandingi ini, burung yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia burung berkicau dan berseru dengan terkejut dan kaget. Di atas langit, burung bulu yang tak tertandingi itu menatap ke bawah ke semua burung bulu di seluruh dunia, seolah-olah memperlihatkan senyum tipis, dan kemudian matanya menatap ke langit yang lebih tinggi lagi. Di sana, ada 54 bintang, berkelap-kelip di langit yang lebih tinggi. Dunia ini, 33 kultivasi, 657 tahun. Sekarang, saatnya untuk kembali. Setelah burung bulu yang tak tertandingi itu melihat 54 bintang di langit yang lebih tinggi, kedua sayapnya yang besar yang panjangnya 10.000 kaki tiba-tiba mengepak, dan seluruh badannya dalam posisi menyerang, bergegas menuju 54 bintang. Akhirnya, burung bulu yang tak tertandingi ini benar-benar menghilang di antara dunia ini. Benar-benar menghilang di mata burung bulu yang tak terhitung jumlahnya yang bersemangat. Ledakan, 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 ledakan. Saat burung berbulu besar ini menghilang di dunia itu, 33 lantai dari seluruh permainan catur ciptaan yang telah menyala, semua pavilion, sekali lagi menyala ke langit, memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Di luar menara catur keberuntungan, Xiao Diaoguangying menatap gedung 33 lantai dengan cahaya ilahi yang tak berujung, dan seluruh badannya terbang ke langit. Dia bahkan mengucapkan suara yang mengejutkan, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, catur keberuntungan akhirnya hancur. Tepat saat kata hancur jatuh, gedung catur keberuntungan 33 lantai tiba-tiba meledak dan sepenuhnya berubah menjadi cahaya bintang yang berkelap-kelip. Dalam cahaya bintang yang tak berujung ini, sebuah sosok perlahan muncul. Sosok ini adalah sosok Ye Zhen. Di luar permainan catur keberuntungan, Raja Dewa Raksasa Batu, yang telah menatap permainan catur keberuntungan selama 24 hari, tiba-tiba mulai gemetar dalam benaknya. Sebuah firasat yang luar biasa muncul dalam benaknya. Mungkinkah teman muda Ye Zhen? Tepat saat firasat ini melayang dalam benaknya, Raja Dewa Raksasa Batu melihat bidak catur yang dibentuk oleh cahaya 54 bintang pada permainan catur keberuntungan tiba-tiba bergerak. Pada akhirnya, semua bidak catur membentuk pola melingkar misterius yang tampak seperti lubang hitam. Pada saat pola misterius ini terbentuk, Raja Dewa Raksasa Batu tercengang, dan pikirannya seolah terbang keluar dari langit. Karena pola misterius ini persis seperti yang dikatakan oleh makhluk agung yang mengasingkannya, bahwa pola itu hanya akan muncul ketika permainan catur keberuntungan dipatahkan. Pola teleportasi langit berbintang yang memungkinkannya untuk kembali ke tanah air asalnya. Permainan catur keberuntungan dipatahkan. Raja Dewa Raksasa Batu gemetar dalam hatinya, dan akhirnya berteriak liar karena terkejut. Permainan catur keberuntungan dipatahkan oleh teman kecil Ye Zhen. Tepat ketika Raja Dewa Raksasa Batu begitu terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak liar, dua sosok terbang keluar langsung dari pola melingkar misterius dari 54 buah catur pada permainan catur keberuntungan, yang tampak seperti lubang hitam. Kedua sosok ini, satu orang dan satu cerpelai. Ye Zhen dan cerpelai kecil cahaya dan bayanganlah yang bertanggung jawab atas permainan catur keberuntungan. Teman Ye Zhen, melihat Ye Zhen terbang keluar dari permainan catur keberuntungan, Raja Dewa Raksasa Batu bergegas menemuinya. Sekarang, Ye Zhen adalah dermawannya yang hebat. Meskipun Raja Dewa Raksasa Batu adalah orang kuat di alam Raja Dewa, dia berterima kasih kepada Ye Zhen dari lubuk hatinya. Siapa ini? Melihat cerpelai kecil cahaya dan bayangan di samping Ye Zhen, Raja Dewa Raksasa Batu tercengang. Meskipun dia mendapatkan permainan catur keberuntungan di awal, dia belum pernah melihat cerpelai kecil cahaya dan bayangan dalam permainan catur keberuntungan. Senior, ini senior suling yang bertanggung jawab atas permainan catur keberuntungan. Senior, jika Anda, orang batu, ingin kembali ke tanah air Anda dari istana bawah air, Anda masih membutuhkan bantuan senior suling. Ye Zhen tersenyum dan memperkenalkan cerpelai kecil cahaya dan bayangan di sampingnya kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Senior suling, bahkan sebagai orang kuat di alam Raja Dewa, Raja Dewa Raksasa Batu tidak berani bersikap sombong di depan cerpelai kecil yang alamnya tidak dapat dilihat. Dia menatap cahaya dan bayangan cerpelai kecil dengan hormat, dan berkata dengan penuh semangat, apakah senior suling yang mengambil tindakan untuk mengirim orang-orang kita kembali ke bintang Tianyan?
Permainan catur takdir yang akhirnya dipecahkan menyelesaikan permintaan orang besar yang mengasingkannya ke istana bawah laut. Pada saat ini, Raja Dewa Raksasa Batu tidak dapat menahan keinginan untuk meninggalkan istana bawah laut dan kembali ke tanah airnya. Cahaya cerpelai kecil menatap Raja Dewa Raksasa Batu dengan ringan dan mengangguk. Ya, Ye Sen berhasil membantu orang-orang batu Anda untuk memecahkan permainan catur takdir. Sesuai dengan janji tuanku, aku juga akan mengirimmu pergi. Namun, kita harus menunggu sampai akhir bencana pembersihan besar ini sebelum kita dapat mengirimmu pergi. Kemudian, dalam bencana pembersihan besar berikutnya, akan ada suku yang mengambil alih tugasmu. Sekarang, kamu masih harus terus bertanggung jawab atas permainan catur pembunuhan di lantai 14. Mendengar kata-kata cahaya cerpelai kecil, kegembiraan di wajah Raja Dewa Raksasa Batu tidak hilang sama sekali, tetapi menjadi lebih bersemangat. Meskipun belum bisa pergi, ia telah mendengar sendiri dari cerpelai kecil bahwa ia dapat kembali ke tanah airnya. Bahkan jika harus menunggu berakhirnya bencana pembersihan besar, itu hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Raja Dewa Raksasa Batu dan orang-orang batunya telah berada di istana bawah laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka harus takut menunggu beberapa bulan lagi? Sungguh mengejutkan bahwa mereka dapat kembali setelah bencana pembersihan besar. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Raksasa Batu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Sen. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda, teman kecil Ye Sen. Jika tidak, saya tidak tahu berapa tahun orang-orang saya akan diasingkan di sini. Ketika raksasa batu itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Sen, orang-orang batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan membungkuk kepada Ye Sen. Terima kasih, Tuan Ye Sen, karena telah menyelamatkan orang-orang batu saya. Ye Sen melihatnya dan melihat bahwa ada puluhan juta orang-orang batu. Seluruh dunia itu padat. Saya khawatir kecuali suku batu yang masih bertanggung jawab atas 32 tingkat ruang lipat permainan catur pembunuhan, semua suku batu lainnya telah keluar. Raja Dewa Raksasa Batu dan anggota suku-suku batu yang tak terhitung jumlahnya membungkuk kepada Ye Sen dan gemetar karena kegembiraan saat berbicara. Mereka, suku-suku batu, mengalami perang besar dengan suku lain di dua benua bintang. Karena perang tersebut memengaruhi benua bintang lain dan secara tidak sengaja melibatkan suku lain, mereka diasingkan ke istana bawah laut ini oleh seorang pria hebat. Setelah bertahun-tahun, suku-suku batu diasingkan ke istana bawah laut, jauh dari tanah air mereka, dan mereka sudah menyesali perang tersebut. Anggota suku-suku batu yang tak terhitung jumlahnya hanya ingin kembali ke tanah air mereka sesegera mungkin dan menjalani kehidupan yang damai. Namun, harapan ini belum terwujud karena permainan catur takdir belum dipatahkan. Selama bertahun-tahun, anggota suku-suku batu yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras, dan Raja Dewa Raksasa Batu telah meminta banyak prajurit yang telah melewati permainan catur pembunuhan untuk membantu, tetapi mereka belum dapat mematahkan permainan catur takdir. Sekarang, Ye Sen telah membantu suku Rock People mewujudkan keinginan ini. Bagaimana mungkin anggota suku Rock People tidak berterima kasih kepada Ye Sen? Melihat Raja Dewa Raksasa Batu dan banyak sekali Rock People bersujud di hadapannya, Ye Sen buru-buru membantu Raja Dewa Raksasa Batu berdiri, dan pada saat yang sama berkata kepada semua Rock People, Raja Dewa Senior, dan sesama Rock People, tidak perlu bersikap sopan. Aku menghancurkan permainan catur keberuntungan demi janji Raja Dewa Senior, belum lagi aku telah memperoleh banyak keuntungan dalam permainan catur keberuntungan. Saat Ye Sen berbicara, dia tanpa sadar melihat 6 pola dewa yang tersembunyi di tangannya yang bahkan tidak dapat dilihat oleh Raja Dewa Raksasa Batu. 6 pola dewa ini, 3 hijau dan 3 merah, adalah kartu truf yang diberikan Xiao Diao Guangying kepada Ye Sen setelah dia keluar dari permainan catur keberuntungan, sesuai dengan janji Kaisar Yan, metode Kaisar Yan 3 kilatan 3 pembunuhan yang dapat membunuh segalanya dan menghindari segalanya. Ye Sen tidak hanya memperoleh 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api, ia juga berkultivasi di dunia lain dengan pikirannya selama lebih dari 600 tahun di alam mimpi permainan catur keberuntungan. Di dunia lain, ia berkultivasi dari tingkat pertama alam ki sejati ke alam Raja Dewa atas. Meskipun kultivasi dalam mimpi bukanlah kultivasi badan yang sebenarnya, Ye Sen sekarang memiliki gagasan yang sangat jelas tentang cara menerobos dari alam orang suci surgawi ke alam Raja Dewa atas selangkah demi selangkah. Ia hanya kekurangan waktu dan kultivasi yang sebenarnya.
3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api memberinya kartu truf untuk menjelajah ke istana bawah laut. Namun, kultivasi dalam mimpi membuat Ye Sen lebih percaya diri tentang pencapaiannya di masa depan. Selain itu, Raja Dewa Raksasa Batu berjanji bahwa setelah membantunya memecahkan permainan catur keberuntungan, Raja Dewa Raksasa Batu akan memberinya posisi 8 mata keberuntungan di lantai 15. Dapat dikatakan bahwa hasil panen Ye Sen di lantai 14 istana bawah laut ini juga tak tertandingi. Selain itu, ia telah berhasil menerobos dari tahap awal Sein Surgawi ke tahap tengah Sein Surgawi dalam Labu Sutian, dan telah sangat meningkatkan kekuatan tempur banyak metode. Jika bukan karena bayangan bencana pembersihan besar yang membayangi di dalam hatinya, dan jika ia tidak masih khawatir tentang keselamatan Jiang Yao, Ye Sen bahkan merasa bahwa bencana pembersihan besar ini adalah kesempatan yang baik baginya. Tentu saja, bahkan jika bayangan bencana pembersihan besar membayangi di dalam hatinya, begitu ia memiliki petunjuk dari 8 mata keberuntungan di lantai 15, Ye Sen akan memiliki setidaknya 8 kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan nyawa 8 orang yang paling ingin ia selamatkan. Selain metode 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Yan, dia tidak akan kehilangan kepercayaan diri untuk menjelajah lebih jauh ke dalam istana bawah laut untuk menemukan mata lautan dewa. Ketika Ye Sen mendesah dalam hatinya, Raja Dewa Batu Raksasa yang dibantu Ye Sen juga menggerakkan telapak tangannya yang besar, dan 2 batu sepanjang setengah meter muncul di tangannya. Kemudian jari-jari Raja Dewa Batu Raksasa bergerak di kedua batu itu sejenak, dan menyerahkan kedua batu itu kepada Ye Sen. Sahabatku Ye Sen, salah satu dari 2 batu ini adalah untuk klan Panboluo, penjaga lantai 15 istana bawah laut. Dengan batu ini, klan Panboluo tidak akan mengganggu pencarian sahabatku untuk mata keberuntungan. Batu kedua menunjukkan lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15. Jika itu untuk klan Panboluo, di mana lokasi 8 mata keberuntungan? Ye Sen melihat kedua batu yang diambilnya. Saat dia merasakan informasi fluktuasi cahaya ilahi di bebatuan, mata Ye Sen sedikit berbinar. Pada saat ini, Xiao Diao Guangying di samping juga tersenyum dan menatap Ye Sen. Ye Sen, kamu bisa mematahkan permainan catur takdir. Kamu adalah orang yang sangat beruntung dan kuat. Aku rasa bencana pembersihan besar ini tidak akan sulit bagimu sama sekali. Aku harap di masa depan, kamu bisa memiliki waktu untuk bertemu langsung dengan tuanku. Tuanku adalah makhluk yang maha kuasa. Permainan catur takdir juga merupakan salah satu yang kecil di antara harta karunnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki lebih banyak harta karun yang menakjubkan yang belum pernah kulihat. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuanku, kamu mungkin akan mendapatkan lebih banyak takdir dari tuanku. Aku rasa tuanku juga akan sangat memperhatikan dan menghargai para jenius muda sepertimu. Tanda tanya. Mendengar kata-kata Xiao Diao Guangying, Ye Sen menyingkirkan kedua batu itu, menatap Xiao Diao Guangying, dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, Ye Sen juga menatap ke langit. Tuan Dian. Eksistensi dari alam Dewa Yue. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa keberadaan hebat yang dapat menguasai bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengatur bencana pembersihan yang tak terhitung jumlahnya ini. Selama percakapan Ye Sen dengan Raja Dewa Raksasa Batu dan Xiao Diao Guangying. Di lantai 33 istana bawah laut, di tanah misterius dan kosong tempat Jiang Yao berada, 9 dewi juga menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ketika Raja Dewa Raksasa Batu membantu Ye Sen mencoba menemukan Jiang Yao, mereka memperhatikan situasi di lantai 14. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah perhatian ini, mereka benar-benar menemukan bahwa Ye Sen mencoba untuk menghancurkan formasi permainan catur keberuntungan di lantai 14, dan pada akhirnya, Ye Sen benar-benar berhasil menghancurkan permainan catur keberuntungan. Ini tentu saja mengejutkan mereka. Anak muda ini yang mungkin berhubungan dengan gadis muda yang kita hargai benar-benar telah menghancurkan permainan catur takdir Lord Dian dan membantu orang-orang batu di lapisan ke-14 lolos dari nasib pengasingan. 9 dewi ini, bersama dengan Nenek He yang telah mencapai alam dewa dari alam dewa, adalah sekelompok orang yang, di bawah perintah Dewa Dian, memimpin bencana pembersihan besar di alam bawah wilayah bintang Gunung Wanmu selama 3 juta tahun. Tentu saja, mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal-hal di istana bawah laut. Meskipun mereka dan Diao Guangying kecil melakukan hal-hal mereka sendiri,
Diao Guangying kecil hanya bertanggung jawab atas permainan catur takdir di lantai 14 dan tidak mengenal mereka. Namun, setelah mereka memimpin bencana pembersihan besar di alam bawah wilayah bintang Gunung Wanmu, mereka telah belajar dari Dewa Dian tentang kesempatan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan Dewa Dian bagi para pejuang dalam bencana pembersihan besar di alam bawah. Tentu saja, mereka tahu tentang permainan catur takdir dan orang-orang batu. Mereka juga tahu betapa sulitnya untuk menghancurkan permainan catur takdir. 9 dewi tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, permainan catur keberuntungan akan dipatahkan oleh anak muda di tahap tengah orang suci surgawi. Sepertinya ketika gadis muda yang kita hargai keluar dari pelatihannya, kita harus bertanya padanya tentang anak muda ini. Meskipun dia anak muda dan tidak cocok untuk menjadi pewaris klan kita, dia masih berhubungan dengan gadis muda yang kita hargai, dan dia sangat ajaib sehingga kita harus mengenalnya. Saat 9 dewi berbicara, pandangan mereka kembali dari lantai 14 ke Jiang Yao yang sedang berlatih di gua tertutup. Saat ini, hanya lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak Jiang Yao datang ke gua tertutup, tetapi Jiang Yao telah berlatih 9 perubahan nirvana yang diminta oleh 9 dewi dan nenek bangau hingga perubahan ke-8. Itu hanya satu langkah lagi dari persyaratan nenek bangau untuk menyelesaikan latihan 9 perubahan nirvana dalam waktu setengah tahun. Ye Sen tidak tahu bahwa di lantai 33 terdalam istana bawah laut, nenek bangau dan 9 dewi menyembunyikan sekelompok orang yang bahkan lebih misterius daripada Xiao Diao Guangying dalam permainan catur keberuntungan di lantai 14. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jiang Yao sedang berlatih bersama mereka. Pada saat ini, Ye Sen telah terbang ke lorong dari lantai 14 istana bawah laut ke lantai 15. Setelah mendapatkan lokasi 8 mata keberuntungan di lantai 15 dari Raja Dewa Raksasa Batu, dan berbicara dengan Raja Dewa Raksasa Batu tentang mengurus Phoenix Sejati Mulan dan orang-orang lain yang terkait dengannya yang masih dalam permainan catur pembunuhan, Ye Sen tidak bisa tidak ingin memasuki lantai 15. Ye Sen tidak bisa tidak ingin mendapatkan 8 mata keberuntungan. Lantai 15 dijaga oleh klan Panpoluo. Aku mendengar dari Dewa Raja Batu Raksasa Senior bahwa klan Panpoluo dipimpin oleh 3 bersaudara Panpoluo. Ketiga bersaudara ini juga cukup kuat. Selanjutnya, kita akan bisa bertemu dengan mereka. Saat pikiran Ye Sen terlintas di benaknya, dia telah berteleportasi dari lantai 14 istana bawah laut ke lantai 15. Setiap lantai istana bawah laut adalah dunia baru. Akan ada bentuk kehidupan pembunuh baru, krisis baru, dan tentu saja, peluang baru. Namun, saat Ye Sen memasuki lantai 15 istana bawah laut, kondisi pikirannya benar-benar berbeda dari level sebelumnya. Karena ada 8 mata keberuntungan di lantai 15, dan Ye Sen sekarang memiliki ruang untuk 8 mata keberuntungan ini. Bahkan jika itu adalah penjaga lantai 15, klan Panpoluo, Ye Sen juga memiliki batu dari Raja Dewa Raksasa Batu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Lantai 15 ditakdirkan menjadi level di mana Ye Sen akan mendapatkan panen yang luar biasa. Ye Sen tentu saja penuh dengan harapan untuk memasukinya. Saat Ye Sen tiba di lantai 15, kesan pertama yang Ye Sen rasakan adalah udara segar, dunia terbuka, dan rasa kebebasan laut dan langit. Karena, lantai 15 ini adalah dunia laut yang tidak bisa dilihat ujungnya sekilas. Saat ini, Ye Sen diteleportasi ke atas langit dunia samudra ini. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat lautan biru yang tak terbatas seperti cakrawala. Saat dia melihat ke atas, dia melihat langit biru seperti kristal. Langitnya cerah dan udaranya cerah. Dunia seperti ini membuat Ye Sen menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan dia merasa semua kelelahan dari level sebelumnya tersapu. Lantai 15 ini layak menjadi level tempat mata keberuntungan berada. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ye Sen mendesah. Tepat saat Ye Sen mendesah, laut biru di bawah tiba-tiba beriak, dan kemudian terdengar suara gemerisik. Sekelompok besar monster setengah ikan, setengah manusia yang memegang tombak panjang terbang dari laut dan mengepung Ye Sen. Orang ini menerobos masuk ke lantai 15. Dia pasti sedang mencari harta karun di lantai 15 kita. Tangkap penyusup ini dan masukkan dia ke penjara laut. Setelah monster setengah ikan setengah manusia ini mengepung Ye Sen, mereka bergegas maju dan menyerang Ye Sen. Ada 52 monster setengah ikan setengah manusia di area ini, dan aura mereka luar biasa.
Hampir semuanya berada di level Dewa Sejati 5 Kesengsaraan, dan bahkan ada 8 Dewa Sejati 6 Kesengsaraan. Melihat monster-monster ini bergegas ke arahnya dan mencoba menyerangnya, Ye Sen tersenyum tipis, melambaikan lengan bajunya, dan langsung mengguncang 52 monster itu mundur 10 kaki jauhnya. Bahkan monster Dewa Sejati 6 Kesengsaraan itu pun diguncang mundur oleh Ye Sen, dan mereka berputar beberapa kali sebelum akhirnya menstabilkan badan mereka. Langkah Ye Sen secara langsung mengejutkan monster setengah ikan setengah manusia ini. Ketika monster setengah ikan setengah manusia ini menjelajahi dasar laut, mereka melihat bahwa yang datang hanyalah seorang anak muda, dan aura anak muda ini hanya berada di tahap tengah orang suci surgawi, jadi mereka mengirim tim untuk menangkapnya. Alhasil, mereka tidak pernah menyangka bahwa anak muda ini benar-benar dapat mengguncang mereka semua sendirian. Bahkan Dewa Sejati 6 Kesengsaraan pun tidak dapat menahan kekuatan energi sejati anak muda itu. Hal ini benar-benar membuat monster setengah ikan setengah manusia ini merasa luar biasa. Apakah kamu suku Pan Po Luo? Ye Sen menatap monster setengah ikan setengah manusia yang diguncangnya, dan bertanya sambil tersenyum. Monster setengah ikan setengah manusia ini mengabaikan pertanyaan Ye Sen, dan semuanya menatap Ye Sen dengan ketakutan, dan berteriak keras pada saat yang sama. Teriakan tajam ini langsung terpancar ke laut biru di bawah. Dalam sekejap, gelombang besar dengan radius puluhan ribu kaki muncul di laut biru, dan monster padat terbang keluar dari bawah gelombang. Monster-monster ini berjumlah puluhan ribu kepala. Di antara puluhan ribu monster ini, sebagian besar dari mereka tampak persis sama dengan monster sebelumnya, dan juga setengah ikan dan setengah manusia. Dan alamnya hampir setingkat Dewa Sejati Bencana kelima dan keenam. Namun, ada 10 monster yang sama sekali berbeda dari monster setengah ikan dan setengah manusia ini. Ke-10 monster ini juga merupakan 10 monster terkuat di antara puluhan ribu monster yang terbang keluar dengan padat. Mereka semua telah mencapai tingkat Dewa Sejati 7 Kesengsaraan. Ke-10 monster ini tampak seperti manusia dan ukurannya hampir sama dengan prajurit dewasa, tetapi yang aneh adalah mereka memiliki cangkang aneh berbentuk wastafel di punggung mereka. Ketika Ye Sen melihat penampilan aneh dari 10 monster Dewa Sejati 7 Kesengsaraan ini, hatinya tergerak. Mungkinkah monster setengah ikan dan setengah manusia sebelumnya bukan dari klan Siput Panpo, tetapi ke-10 monster Dewa Sejati 7 Kesengsaraan ini berasal. Ye Sen masih bertanya-tanya, ketika dia berada di lantai 13 istana bawah laut, dia diserang oleh monster klan Huo Liao, dan jumlahnya lebih dari 5.000 monster, dan bahkan ada 2 atau 300 monster di level Dewa Sejati 6 Kesengsaraan. Alhasil, ketika dia tiba di lantai 15, hanya ada 52 monster setengah ikan, setengah manusia yang mencoba menangkapnya sebelumnya, yang membuat Ye Sen bertanya-tanya mengapa hanya ada sedikit monster di lantai 15. Sekarang, dia dikelilingi oleh puluhan ribu monster yang hampir semuanya adalah Dewa Sejati tingkat kelima dan keenam, termasuk 10 Dewa Sejati tingkat ketujuh. Baru saat itulah Ye Sen menyadari bahwa lantai 15, yang menyembunyikan mata penciptaan, memang tidak sederhana. Tepat saat Ye Sen mendesah dalam hatinya, pemimpin 10 monster dengan cangkang aneh berbentuk keong di punggung mereka berteriak langsung pada Ye Sen, "Anak muda, kamu benar-benar berani melawan penangkapan suku Pan Po Luo kami, suku rendahan dari suku Panyu. Lantai 15 istana bawah laut dijaga oleh 3 raja besar dari suku kita. Bahkan Dewa Sejati 9 Kesengsaraan tidak berani bertindak merajalela di sini. Kamu cukup berani. Kemarilah, tangkap dia untukku. Jika kamu berani melawan lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Monster dengan cangkang aneh ini jelas merupakan monster yang tegas dan pembunuh. Ia melambaikan tangannya, dan puluhan ribu monster setengah ikan, setengah manusia di belakangnya menyerbu ke arah Ye Sen. Suku Pan Po Luo adalah suku rendahan dari suku Pan Po Luo, suku Panyu. Kupikir hanya ada monster suku Pan Po Luo di level ini, dan makhluk pembunuh lainnya bersembunyi seperti di level ke-14. Aku tidak menyangka bahwa suku Pan Po Luo begitu kuat sehingga mereka membuat makhluk pembunuh lainnya bersedia menjadi suku yang lebih rendah. Dengan 3 raja besar yang menjaga, bahkan Dewa Sejati 9 Kesengsaraan tidak berani bertindak gegabah. Mungkinkah ketiga saudara Pan Po Luo adalah 3 raja besar? Bukankah mereka termasuk di antara 10 monster besar? Apakah ketiga saudara Pan Po Luo lebih kuat daripada Dewa Sejati 7 Kesengsaraan?
Ye Sen awalnya mengira bahwa ketiga saudara dari suku Panpoluo yang diminta Raja Dewa Raksasa Batu untuk menyampaikan pesan itu termasuk di antara monster dewa sejati 7 kesengsaraan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka belum muncul. Tampaknya ada cukup banyak monster yang bersembunyi di dunia samudra ini. Melihat bahwa monster suku Panpoluo memanggil puluhan ribu monster suku Panyu di belakangnya untuk menyerangnya lagi, Ye Sen tidak mau membuang-buang kata dengan monster-monster ini. Dengan suara Swiss, Ye Sen mengeluarkan batu sepanjang setengah meter yang diberikan oleh Raja Dewa Batu Raksasa kepadanya, yang secara khusus diberikan kepada 3 saudara Panpoluo, para pemimpin suku Panpoluo. Di sini saya memiliki pesan dari Raja Dewa Batu Raksasa. Suku Panpoluo telah. 3 Raja Agung, keluarlah dan temui aku. Suara gemuruh Ye Sen bergema langsung ke Laut Biru. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu sepanjang setengah meter itu langsung ke Laut Biru. Di batu sepanjang setengah meter ini, ada cahaya suci yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Raksasa Batu. Ye Sen percaya bahwa selama batu ini memasuki laut di bawah, ketiga saudara Panpoluo pasti bisa merasakannya. Bang! Batu sepanjang setengah meter itu jatuh ke laut, hanya memercikkan ombak kecil. Puluhan ribu monster klan Panyu yang menyerbu ke arah Ye Sen, bersama dengan 10 monster klan Panpoluo, tercengang oleh kata-kata dan tindakan Ye Sen. Pesan dari Raja Dewa Raksasa Batu. Siapa itu? Level mereka belum mencapai level Raja Dewa Raksasa Batu, dan mereka sedikit bingung sejenak. Tepat ketika mereka mengira Ye Sen sedang bermain trik dan banyak monster siap menyerang Ye Sen lagi, ombak besar tiba-tiba naik di Laut Biru di bawah. Di tengah ombak besar, terdengar suara kaget, pesan dari Dewa Raja. Dermawan Dewa Raja, rekan Daois Ye Sen telah datang ke lantai 15ku. Hua, hua, hua. Di tengah suara yang mengejutkan itu, ombak yang mengamuk berbalik, dan 3 sosok monster sepanjang puluhan kaki, juga dengan cangkang berbentuk keong aneh di punggung mereka, terbang langsung dari lautan. Melihat ketiga sosok ini, salah satunya memegang batu berusia setengah tahun yang baru saja dilemparkan Ye Sen ke lautan. Ketiga sosok ini semuanya berada di alam dewa sejati 9 kesengsaraan. 3 sosok, 3 mata dewa, terbang keluar dari lautan dan menatap langsung ke Ye Sen. Semuanya terkejut dan berkata kepada Ye Sen, kamu adalah rekan Daois Ye Sen. Begitu 3 dewa sejati 9 kesengsaraan terbang keluar, monster klan Panyu dan monster klan Panpoluo di seluruh langit dan tanah dengan cepat mundur dan membungkuk kepada 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Raja Agung. 3. Dewa sejati 9 kesengsaraan mengabaikan mereka dan hanya menatap Ye Sen dengan hati-hati. Ye Sen tersenyum tipis saat ini, menatap ketiga sosok itu, dan berkata, kalian bertiga adalah 3 saudara dari klan Panpoluo yang dikatakan Raja Dewa Senior. Ya, saya Ye Sen. Ekspresi acuh tak acuh Ye Sen membentuk kontras yang tajam dengan ketakutan monster di belakangnya. Jelas, dari ekspresi Ye Sen, dapat dilihat bahwa bahkan ketika menghadapi 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, dia tidak takut. 3 dewa sejati 9 kesengsaraan tidak marah pada ketidakpedulian Ye Sen. Ketika mereka mendengar bahwa orang di depan mereka adalah Ye Sen yang disebutkan dalam pesan batu yang dikirim oleh Raja Dewa Raksasa Batu, ketiga dewa sejati 9 kesengsaraan semuanya terbang ke Ye Sen dengan senyum penuh. Dewa sejati 9 kesengsaraan yang tertua tersenyum dan berkata, Daoyou Ye Sen adalah dermawan Raja Dewa. Jangan panggil kami senior, panggil saja kami Taois. Daoyou Ye Sen, ini saudara keduaku Panpou, dan ini saudara ketigaku Panpo King. Dewa sejati 9 kesengsaraan yang tertua menunjuk kedua dewa sejati 9 kesengsaraan di sampingnya dan memperkenalkan mereka kepada Ye Sen. Akhirnya, ia tersenyum dan berkata, namaku Panpo Zan, Daoyou Ye Sen, tolong panggil aku Daoyou Zan. Senior Zan, Senior Wu, Senior King. Ye Sen mengepalkan tinjunya ke arah 3 dewa sejati 9 kesengsaraan dan tersenyum, maaf telah mengganggu Ye Sen untuk datang ke lantai 15. Meskipun 3 dewa sejati 9 kesengsaraan itu sopan, Ye Sen tidak akan sombong di depan ketiga monster ini yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak rendah hati atau sombong, dan berbicara dengan sopan. Saudara kedua dari 3 bersaudara suku Panpoluo, Panpo Wu, tersenyum dan mengangguk ke arah Ye Sen,
lalu menatap monster dari kedua suku yang gemetar di sampingnya, dan berkata kepada mereka dengan suara lantang, "Rekan Tao Ye Sen ini adalah tamu terhormat kami. Kalian boleh pergi, kami bertiga akan menjamu rekan Tao Ye Sen." "Baik, Baginda." Puluhan ribu monster dari suku Panyu dan suku Panpoluo buru-buru berlutut di tanah dan bersujud, lalu mundur dengan tergesa-gesa, lalu terbang ke lautan biru di bawah. Saat mereka terbang, monster-monster itu sangat terkejut. "Ya dewa, apa asal-usul pemuda ini?" Dia bahkan menyuruh ketiga raja keluar untuk menyambutnya secara langsung. "Kami telah mengikuti raja selama bertahun-tahun, dan kami belum pernah melihat raja bersikap begitu sopan kepada siapapun." Di antara mereka, 10 monster tingkat dewa sejati 7 kesengsaraan dari klan Panpoluo bahkan lebih kagum. Lihatlah ketiga raja itu, mereka tampaknya sedikit takut pada pemuda ini. Raja juga menyebutkan bahwa pemuda ini adalah dermawan dari seorang raja dewa. "Ya dewa, meskipun kita tidak tahu raja dewa yang mana, sangat menakutkan menjadi dermawan seorang raja dewa. Raja dewa lebih kuat dari raja kita. Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu membutuhkan bantuan prajurit biasa? Pemuda ini benar-benar dapat membantu seorang raja dewa." Monster-monster ini kagum dan terkejut. Bahkan setelah terbang kembali ke laut, mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa orang yang datang ke lantai 15 istana bawah air kali ini mungkin bukan penyusup biasa, tetapi orang yang kuat. Setelah melihat monster dari kedua suku itu mundur, pemimpin 3 bersaudara suku Siput Panpo, Panpo Zan, berkata kepada Ye Sen lagi, "Daoyou Ye Sen datang ke lantai 15, dia pasti mencari mata keberuntungan." Di batu yang dikirim oleh Raja Dewa Raksasa Batu, Raja Dewa Raksasa Batu menyebutkan tujuan Ye Sen datang ke lantai 15, dan meminta mereka bertiga untuk membantu Ye Sen. Pada saat ini, melihat monster di suku itu mundur, pemimpin 3 bersaudara itu juga bertanya langsung kepada Ye Sen tentang masalah ini. Ye Sen mengangguk, "Ya, aku memang datang untuk 8 mata keberuntungan." Sambil berbicara, Ye Sen berada di langit, melihat ke laut luas di bawah, membandingkannya dengan 8 batu posisi mata keberuntungan yang diberikan oleh Raja Dewa Raksasa Batu, dan menentukan posisinya. Ketiga bersaudara Panpoluo semuanya tersenyum, "Daoyou Ye Sen, kita telah berada di sini di lantai 15 selama puluhan ribu tahun, dan kita sudah familiar dengan semua tempat. Meskipun kita tidak tahu lokasi mata keberuntungan, Raja Dewa mengatakan bahwa Daoyou Ye Sen sudah memiliki lokasi. Kemanapun Daoyou Ye Sen ingin pergi, kami bertiga bersaudara dapat mengantarmu ke sana." Melihat 3 saudara dari klan Panpoluo yang sangat antusias, Ye Sen ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk, "Kalau begitu aku harus merepotkan ketiga senior." Ye Sen melihat bahwa 3 saudara dari klan Panpoluo sangat antusias padanya karena Raja Dewa Raksasa Batu, dan mereka tidak memiliki tujuan lain. Terlebih lagi, mata keberuntungan hanya berguna bagi para prajurit yang memasuki istana bawah air, tetapi tidak untuk orang buangan. Jelas, ketiga saudara itu tidak mungkin memiliki niat buruk terhadapnya untuk mata keberuntungan. Selain itu, Ye Sen masih memiliki kartu truf Kaisar Api 3 kilatan 3 pembunuhan di tangannya. Bahkan jika ada 1 dari 1 miliar kemungkinan menghadapi bahaya, dia memiliki cara untuk menghadapinya. Dalam keadaan apapun, Ye Sen tidak sopan kepada ketiga bersaudara itu atas bantuan mereka yang antusias. Bagaimanapun, ketiga bersaudara dari suku Panpoluo adalah 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, dan mereka sangat mengenal lantai 15 istana bawah laut. Dengan bantuan mereka, akan jauh lebih mudah untuk menemukan mata keberuntungan. Jangan repot-repot, jangan repot-repot. Melihat bahwa Ye Sen setuju dengan bantuan mereka, ketiga bersaudara dari suku Panpoluo bahkan lebih senang. Mereka tersenyum pada Ye Sen, dan berkata, "Tempat mana yang ingin kamu tuju terlebih dahulu, rekan Taois Ye Sen?" Ye Sen mengeluarkan sepotong batu lain dengan posisi 8 mata keberuntungan yang dilukis di atasnya yang diberikan oleh Raja Dewa Batu Raksasa, menunjuk ke arah di utara dan berkata, "Ada mata keberuntungan, yang paling dekat dengan lokasi transmisi ini. Mari kita pergi ke lokasi itu terlebih dahulu." Oke, ketiga bersaudara dari suku Panpoluo juga melihat lokasi yang ditunjuk Ye Sen. Setelah memperkirakan jaraknya, mereka memimpin jalan tepat di depan Ye Sen. "Lokasi ini hanya beberapa ribu mil jauhnya dari sini, dan kita akan segera sampai." Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka berbicara, 3 dewa sejati 9 kesengsaraan terbang di depan.
Ye Sen juga tersenyum dan terbang di belakang mereka bertiga. Awalnya, 3 dewa sejati 9 kesengsaraan khawatir bahwa alam Ye Sen tidak dapat mengimbangi, jadi mereka sengaja memperlambat, tetapi mereka menemukan bahwa Ye Sen mengikuti mereka dengan sangat mudah. Tanda tanya. 3 saudara Panpoluo saling memandang dan tanpa sadar sedikit meningkatkan kecepatan mereka, tetapi mereka melihat bahwa Ye Sen masih mengikuti mereka dengan lambat. Sampai mereka meningkatkan kecepatan mereka ke tingkat dewa sejati 7 kesengsaraan, mereka merasa bahwa Ye Sen dapat mengimbangi mereka. Ketika ketiga saudara itu hendak meningkatkan kecepatan mereka ke tingkat dewa sejati 8 kesengsaraan, mereka mendengar Ye Sen tertawa dan berkata, "3 senior, percepat lebih jauh lagi. Aku tidak bisa mengimbangi." Mendengar Ye Sen akhirnya berbicara, 3 saudara dari klan Siput Panpo juga menghela napas lega. Saudara ketiga dari 3 bersaudara, Panpo King, bahkan tersenyum dan mendesak kepada Ye Sen, "Daoyo Ye Sen, jika kamu tidak berbicara, kami bertiga bersaudara akan ketakutan setengah mati." Daoyo sepertinya hanya berada di tahap tengah Sein surgawi, tetapi dia bisa terbang begitu cepat. Sungguh luar biasa. Pada titik ini, ketiga bersaudara itu menjadi semakin tertarik pada bantuan Ye Sen kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Ngomong-ngomong, Daois Ye Sen, Dewa Raja Dewa berada di tingkat atas Dewa Raja. Bagaimana kamu membantu Dewa Raja? Bahkan Dewa Raja Dewa menyebutmu sebagai dermawannya yang hebat. Setelah menerima pesan dari Raja Dewa Raksasa Batu, ketiga saudara klan Siput Panpo tercengang saat melihat pesan di dalamnya, terutama saat melihat Raja Dewa Raksasa Batu menggambarkan Ye Sen sebagai dermawannya yang hebat dalam pesan tersebut. Ini juga alasan mengapa mereka begitu sopan kepada Ye Sen begitu mereka terbang keluar dari laut. Raja Dewa Raksasa Batu begitu sopan kepada Ye Sen, bagaimana mungkin mereka tidak sopan kepada Ye Sen? Tentu saja, dalam bersikap sangat sopan, mereka juga sangat ingin tahu tentang bantuan Ye Sen kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertanya di sepanjang jalan, tetapi sekarang, mereka benar-benar tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lantang. Ye Sen tersenyum tipis dan menceritakan kisah permainan catur takdir. Pada saat ini, permainan catur takdir telah dipatahkan, dan Raja Dewa Raksasa Batu dan klan orang batu mereka dapat menyingkirkan status pengasingan. Tidak perlu menyembunyikan permainan catur takdir lagi. Permainan catur takdir. Setelah mendengar pembicaraan Ye Sen tentang permainan catur takdir, ketiga bersaudara dari suku Panpoluo juga terkejut. Dahulu kala, aku mendengar dari Raja Dewa bahwa rakyat mereka terjebak dalam dilema besar dan tidak dapat menyingkirkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, rekan Daois Ye Sen lah yang membantu Raja Dewa menyingkirkannya. Rekan Daois Ye Sen menyelamatkan seluruh suku manusia batu. Tidak heran Tuan Raja Dewa memanggilmu sebagai dermawan yang hebat. Ketiga bersaudara dari suku Panpoluo semuanya dipenuhi dengan emosi. Setelah mendengar apa yang dikatakan ketiga bersaudara dari suku Panpoluo, Ye Sen akhirnya mengajukan pertanyaan, "Ngomong-ngomong, karena ketiga senior itu menjaga lantai 15, bagaimana mereka bisa akrab dengan Raja Dewa Senior?" Dan tampaknya ketiga senior itu memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Dewa Senior, dan mereka bahkan tahu bahwa Raja Dewa Senior dan rakyatnya berada dalam dilema besar. Ini cerita yang panjang. Mendengar pertanyaan Ye Sen, Panpozan, yang tertua dari 3 bersaudara suku Panpoluo, mendesah pelan, "Sebenarnya, kami 3 bersaudara memiliki kesempatan untuk menjaga lantai 15, dan kami harus berterima kasih atas bantuan dari Dewa Raja. Semua ini berawal dari ujian besar yang harus dihadapi semua suku kami yang diasingkan setelah setiap pembersihan besar." 3 bersaudara suku Panpoluo terbang bersama Ye Sen ke lokasi mata penciptaan pertama, sambil berbicara tentang mereka dan suku-suku yang diasingkan lainnya, dan Raja Dewa Raksasa Batu. Melalui kata-kata ketiga bersaudara itu, Ye Sen akhirnya tahu mengapa mereka berteman dengan Raja Dewa Raksasa Batu. Ternyata setelah setiap bencana pembersihan besar, semua suku yang diasingkan akan dikirim ke ruang misterius untuk saling bersaing. Suku-suku ini akan melalui berbagai ujian untuk memperebutkan posisi pengasingan di Istana Bawah Laut. Istana Bawah Laut memiliki 33 lantai, dan setiap lantai berbeda. Di antaranya, lantai tempat mata penciptaan ditempatkan, lantai tempat budidaya yang berharga berada, dan lantai tempat harta karun disembunyikan sangat berharga bagi suku-suku yang diasingkan. Lantai semacam ini tentu saja akan menyebabkan banyak suku yang diasingkan untuk memperebutkannya.
Banyak suku yang tidak bisa mendapatkannya, pada akhirnya, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 33 istana bawah air, dan dikurung di ruang khusus. 3 bersaudara dari suku Panpoluo dirawat oleh Raja Dewa Raksasa Batu selama pertarungan, sehingga mereka berhasil memperoleh kualifikasi untuk menjaga lantai 15 istana bawah air. Di lantai 15 ini, Ki Sejati Langit dan Bumi sangat penuh, dan ada banyak tempat kultivasi yang berharga, yang sangat membantu kultivasi seluruh suku Panpoluo. Ketiga bersaudara dari suku Panpoluo tentu saja sangat berterima kasih kepada Raja Dewa Raksasa Batu. Setelah akhirnya memahami hubungan antara 3 bersaudara dari suku Panpoluo dan Raja Dewa Raksasa Batu, Ye Sen juga tiba di wilayah mata penciptaan pertama selama penerbangan dengan 3 bersaudara dari suku Panpoluo. Ini adalah wilayah laut yang tertutup kabut. Di luar wilayah laut ini, Anda sama sekali tidak dapat merasakan energi spiritual harta karun apapun. Bahkan ketika Anda terbang ke wilayah laut yang tertutup kabut ini, Anda tidak dapat merasakan bahwa wilayah laut ini berbeda dari wilayah laut lainnya. Ketika Ye Sen dan 3 bersaudara Panpoluo berdiri di wilayah ini dan mencari dengan saksama, mereka akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan wilayah laut ini. Di wilayah laut ini, di wilayah yang sangat kecil, semua air laut dari segala arah mengalir ke arah yang sama dari pusat. Seolah-olah semua air laut dituangkan ke dalam lubang yang sama dalam. Tidak tepat di sini. Yang kedua dari 3 bersaudara Panpoluo, Panpou, yang pertama kali menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan wilayah laut yang kecil ini, berteriak langsung. Dalam sekejap, Ye Sen, Panpo Zan, dan Panpo King melesat di udara dan terbang ke sisi Panpou. Mereka berempat melihat ke pusat semua air laut yang mengalir di wilayah laut yang kecil ini. Air laut ini, sangat mungkin salah satu dari 8 mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut tersembunyi di sini. Keempat orang itu saling memandang, dan pikiran ini terlintas di benak mereka. Pada saat ini, Ye Sen mengaktifkan sihir yang berhubungan dengan jiwa mata kehancuran, dan kekuatan ilahi kehancuran, yang dikenal karena melihat rahasia yang tersembunyi. Melihat ke arah pusat semua air laut yang mengalir. Setelah mengamatinya selama beberapa napas, jari Ye Sen mengembun di udara, dan setetes air yang tampak biasa tiba-tiba keluar dari air laut yang mengalir di tengah dan terbang ke tangan Ye Sen. Daoyou Ye Sen. Ketika Ye Sen mengambil tindakan, 3 saudara Panpoluo di sebelahnya semuanya terkejut. Setelah mereka menemukan bahwa ada yang salah dengan area laut ini, mereka mengaktifkan berbagai kekuatan magis untuk membantu Ye Sen menemukan mata keberuntungan. Namun, ketika mereka bertiga menggunakan kekuatan magis mereka masih belum menemukan tanda-tanda mata keberuntungan, tetapi mereka melihat tindakan Ye Sen secara langsung. Tentu saja, 3 saudara Panpoluo itu terkejut, mungkinkah rekan Daois Ye Sen menemukan mata keberuntungan? Kami bertiga adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, tetapi kami tidak menemukan mata keberuntungan. Mungkinkah rekan Daois Ye Sen memiliki beberapa metode berburu harta karun khusus? 3 saudara Panpoluo menatap setetes air yang diambil Ye Sen dari air laut dengan tak percaya. Meskipun mereka melihat setetes air itu sekarang, mereka tetap tidak menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, Ye Sen tersenyum tipis dan mengarahkan jarinya ke setetes air itu. Tampaknya ada kekuatan misterius yang diaktifkan di atasnya, dan itu benar-benar tumbuh lebih besar. Dalam sekejap, itu berubah dari setetes air seukuran kacang hijau menjadi seukuran kepala. Yang lebih ajaib adalah bahwa setetes air seukuran kepala ini masih terlihat seperti setetes air murni. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pola-pola ilahi di atasnya mulai muncul. Tepat setelah Ye Sen menunjuk, pola-pola ilahi itu mulai berputar ke arah yang berbeda. Setelah berputar beberapa kali, terdengar suara klik ringan, dan tetesan air seukuran kepala itu benar-benar pecah secara langsung, menampakkan sebuah benda di dalamnya. Benda ini adalah kristal bulat bening seukuran kepalan tangan, bertatakan pola sihir misterius, memperlihatkan warna ungu merah yang sangat aneh. Jika bukan mata penciptaan yang dijelaskan pada lempengan batu giok aturan istana bawah laut, apalagi itu? Mata keberuntungan. Ya dewa, mata keberuntungan ini sebenarnya tersembunyi di setetes air biasa di laut. Jika bukan karena lokasi yang diberikan oleh Raja Dewa, saya khawatir banyak orang akan membalikkan lantai 15 dan mungkin tidak akan dapat menemukan setetes air yang berisi mata keberuntungan ini.
Yang lebih aneh lagi adalah Taois Ye Sen, Anda benar-benar dapat menemukan mata keberuntungan di setetes air ini. Kami bertiga bersaudara telah melihatnya, tetapi kami tidak dapat melihat bahwa ada yang salah dengannya. Ketiga saudara Panpoluo menatap mata keberuntungan dalam wujud aslinya di tangan Ye Sen dan berseru dengan penuh emosi. "Tiga senior, aku telah mengembangkan mata sihir jiwa khusus untuk menemukan bahwa ada yang salah dengan setetes air ini." Ye Sen tersenyum dan berkata kepada ketiga saudara Panpoluo. Pada saat yang sama, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan menatap mata keberuntungan di telapak tangannya. Ini adalah mata keberuntungan pertama yang diperoleh Ye Sen. Ini berarti Ye Sen memiliki kesempatan untuk lolos dari malapetaka pembersihan besar. Melihat kristal ungu merah yang indah, sebening kristal, dan seukuran kepalan tangan di telapak tangannya, bagaimana mungkin Ye Sen tidak bersemangat? Bagaimana mungkin Ye Sen tidak dipenuhi dengan emosi? Ye Sen meremas kristal bundar itu dengan erat, dan menatap lautan luas di lantai 15 istana bawah laut. Dengan kilatan di matanya, "Aku mendapat mata keberuntungan, tetapi itu tidak cukup. Ada total 8 mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut, dan Ye Sen hanya mendapatkan 1, jadi bagaimana dia bisa merasa puas?" Dia juga ingin mendapatkan lebih banyak mata keberuntungan agar lebih banyak orang dekat bisa lolos dari kehancuran pembersihan besar. Selanjutnya, mari kita temukan 7 yang tersisa. Ye Sen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap ketiga saudara Panpoluo, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, tiga senior, mari kita cari mata keberuntungan berikutnya." "Oke, ayo, haha, ini awal yang baik." Ketiga saudara Panpoluo juga tertawa, dan terbang di laut bersama Ye Sen, dan beraksi lagi. Ketika Ye Sen mendapatkan mata keberuntungan pertama di lantai 15, yang juga merupakan mata keberuntungan kedua di seluruh istana bawah laut setelah Jiang Yao mendapatkan mata keberuntungan pertama di lantai 6. Di lantai 33 istana bawah laut, 9 dewi, nenek bangau, dan kekosongan misterius tempat Jiang Yao berada, semuanya mengangguk tanpa sadar. Anak muda ini sangat menakjubkan. Dia menemukan mata keberuntungan dengan sangat cepat. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin seluruh bencana pembersihan alam bawah, dan tentu saja, hal-hal di istana bawah laut tidak dapat lepas dari pandangan mereka. Setelah mengetahui bahwa Ye Sen membantu Raja Dewa Raksasa Batu memecahkan permainan catur keberuntungan, mereka tahu bahwa Ye Sen telah memperoleh petunjuk tentang mata keberuntungan di lantai 15. Saat itu, 9 dewi masih bertanya-tanya seberapa cepat Ye Sen dapat menemukan mata keberuntungan dengan petunjuk tersebut. Tanpa diduga, Ye Sen mendapatkannya dengan sangat cepat. Hal ini membuat 9 dewi mengagumi Ye Sen. Sambil menunggu Jiang Yao berlatih, mereka mengamati Ye Sen dengan lebih tertarik. 9 dewi dapat melihat tindakan Ye Sen. Orang-orang dari alam lain, apakah mereka adalah prajurit yang dibawa ke istana bawah laut atau makhluk hidup yang diasingkan, tidak memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Namun, setelah Ye Sen memperoleh mata keberuntungan pertama di lantai 15, sama seperti Jiang Yao memperoleh mata keberuntungan di lantai 6, sebuah suara yang menggetarkan bergema di istana bawah laut, bergema di setiap tingkat istana bawah laut tempat setiap prajurit berada. Mata keberuntungan kedua telah diperoleh oleh seorang pendekar. Masih ada 31 mata keberuntungan yang tersisa di istana bawah laut. Setelah mendengar suara ini, Raja Dewa Raksasa Batu di lantai 14 istana bawah laut berdiri dengan kegembiraan di matanya. Teman Ye Sen berhasil di lantai 15. Raja Dewa Raksasa Batu memberi Ye Sen petunjuk dan menjaga lantai 14. Mengetahui bahwa hanya Ye Sen yang memasuki lantai 15, ia pasti tahu siapa yang telah memperoleh mata keberuntungan di lantai 15. Dengan mata keberuntungan ini, teman Ye Sen dapat lolos dari kehancuran bencana pembersihan besar ini. Haha, klanku juga lolos dari nasib pengasingan. Tampaknya teman Ye Sen dan aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu di luar istana bawah laut di masa depan. Raja Dewa Raksasa Batu sangat gembira dengan keberhasilan Ye Sen. Di lantai 14 istana bawah laut, banyak orang yang masih bertarung dalam permainan catur pembunuhan dan terjebak dalam level penjaga prajurit batu ke-32 dari permainan catur pembunuhan mengubah wajah mereka. Patriark tua suku Feiling berseru tak percaya, mata keberuntungan kedua. Itu adalah mata keberuntungan di lantai 15. Siapa itu?
yang telah melewati lantai 14 permainan catur pembunuh sebelum aku dan telah memasuki lantai 15. Entah mengapa, Patriark tua suku Feiling tiba-tiba teringat adegan Raja Dewa Raksasa Batu dan Ye Sen yang mengawasinya menerobos permainan catur pembunuh. Sebuah pikiran yang luar biasa langsung terlintas di benak Patriark tua suku Feiling, mungkinkah Ye Sen yang menerobos ke lantai 15 istana bawah laut dan mendapatkan mata keberuntungan kedua? Pada saat yang sama ketika Patriark tua suku Feiling berseru, Patriark tua suku Zuyan, yang terjebak dalam permainan catur pembunuh ruang terlipat lainnya, juga berdiri tak percaya. Dia juga meraung, siapa yang mengambil mata keberuntungan? Patriark tua suku Zuyan sudah memukul dengan liar. Dia menerobos ke lantai 14 istana bawah laut, tanpa mata keberuntungan di tangannya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat dan dekat dengan simpul pembunuhan pembersihan besar. Jika dia tidak dapat menemukan mata keberuntungan, bahkan jika dia adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dia pasti akan mati. Saat ini, dia masih terjebak dalam permainan catur pembunuhan di lantai 14. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Patriark tua klan Zuyan tidak bisa tenang, dan bagaimana mungkin ini tidak membuat Patriark tua klan Zuyan seperti orang gila? Mata keberuntungan di lantai 15 juga mulai diperoleh oleh orang lain. Kaisar Purba klan Yan, Phoenix sejati, Dewa sejati Mulan, dan Dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang juga terjebak dalam ruang terlipat yang berbeda. Permainan catur pembunuhan juga terkejut. Mereka semua berhenti menerobos dan melihat ke langit permainan catur pembunuh. Tidak hanya lantai 14 yang terguncang. Dewa sejati dan orang suci surgawi yang tinggal di tingkat lain istana bawah laut juga melihat ke langit, mengungkapkan ekspresi iri dan khawatir. Yang mereka iri adalah orang yang mendapatkan mata keberuntungan sudah memiliki kartu truf untuk lolos dari malapetaka pembersihan besar. Yang mereka khawatirkan adalah nasib mereka sendiri, apa yang harus mereka lakukan. Setelah Ye Sen mendapatkan mata keberuntungan kedua, yang juga merupakan mata keberuntungan pertama di lantai 15 istana bawah laut, semua prajurit di istana bawah laut terkejut, kecuali Jiang Yao yang sedang berlatih secara misterius. Kemudian, sesuatu terjadi yang semakin mengejutkan para prajurit ini, dan bahkan membuat para leluhur tua suku Feiling dan suku Zuyan menjadi pucat pasi dan jatuh ke tanah dengan panik. Tidak lama kemudian, semua orang mendengar suara lain yang tersampaikan ke telinga semua orang, mata keberuntungan ketiga telah diperoleh oleh seorang pendekar. Masih ada 30 mata keberuntungan yang tersisa di istana bawah laut. Bukan hanya suara ini, tetapi ada juga suara-suara terus-menerus di belakangnya. Mata keberuntungan keempat telah diperoleh oleh seorang pendekar. Mata keberuntungan kelima telah diperoleh oleh seorang pendekar. Ketika suara ini mengatakan bahwa mata keberuntungan ke-9 telah diperoleh oleh seorang pendekar, semua pendekar tahu bahwa setelah satu-satunya mata keberuntungan di lantai 6 istana bawah laut diambil, 8 mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut semuanya telah diambil. Dan suara-suara berurutan ini terdengar hampir pada hari yang sama, yang membuat banyak pendekar memiliki firasat di hati mereka bahwa mungkin 8 mata keberuntungan di lantai 15 semuanya telah jatuh ke tangan satu orang. Pada saat ini, 8 mata keberuntungan yang banyak orang duga memang semuanya ada di tangan Ye Sen. Namun saat ini, Ye Sen sedang memegang 8 kristal ungu merah ajaib dari mata keberuntungan, tetapi dia menatap lautan luas di depannya dengan kaget. Tidak hanya Ye Sen, tetapi juga 3 saudara dari klan Siput Panpo di samping Ye Sen, juga menatap lautan di depan mereka dengan kaget. Melihat ke depan, mereka melihat seekor binatang besar muncul dari ombak yang tak berujung dan memperlihatkan sosoknya di depan Ye Sen dan 3 saudara dari klan Siput Panpol. Binatang buas ini panjangnya lebih dari 2000 kaki, dan auranya bahkan lebih mengerikan, seperti Raja Dewa. Yang lebih ajaib lagi adalah setelah menampakkan badannya di gelombang air yang tak berujung, binatang buas ini tidak hanya dapat berenang di gelombang air, tetapi juga langsung menumbuhkan sepasang sayap besar di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, ia membubung ke langit dari gelombang air, dan ukurannya telah meroket puluhan kali lipat, menutupi seluruh langit. Binatang buas ini adalah binatang buas tertinggi yang legendaris, Kunpeng, yang telah didengar oleh banyak prajurit sejak mereka mulai berlatih. Dikabarkan bahwa binatang buas Kunpeng ini awalnya adalah kun raksasa. Kun raksasa dewasa bahkan dapat mencapai ukuran ribuan mil. Ia juga dapat berubah menjadi peng raksasa, yang ukurannya tidak diketahui hingga ribuan mil.
Kunpeng adalah binatang buas legendaris. Prajurit di dunia roh kecil dan 33 benua di dunia bawah hanya pernah mendengar tentang binatang buas ini, tetapi belum pernah melihatnya. Tanpa diduga, di Laut Beiming ini, di istana bawah laut ini, aku bisa melihat keberadaan seperti ini dengan mata kepalaku sendiri. Pada saat ini, binatang raksasa legendaris seperti itu tiba-tiba muncul di lautan luas di depan Ye Sen dan 3 saudara dari suku Siput Panpo, dan badannya berubah antara bentuk kun raksasa dan peng raksasa. Situasi ini benar-benar mengejutkan Ye Sen dan 3 saudara dari suku Siput Panpo. Di satu sisi, 3 saudara dari suku Siput Panpo terkejut dengan aura mengerikan dari tingkat Raja Dewa dari binatang raksasa ini, dan di sisi lain, mereka terkejut bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjaga lantai 15 istana bawah laut, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa ada binatang tingkat Raja Dewa yang legendaris di lantai 15 istana bawah laut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Dan Ye Sen terkejut bahwa binatang Kunpeng ini, yang jelas-jelas terlihat seperti remaja, telah mencapai tingkat Raja Dewa yang mengerikan, dan bahkan tingkat Raja Dewa atas seperti Raja Dewa Raksasa Batu, yang mengejutkan Ye Sen. Pada saat yang sama, dia juga terkejut karena kemunculan binatang Kunpeng ini ternyata ada hubungannya dengan dirinya. Setelah dia akhirnya mengumpulkan ke-8 mata keberuntungan di lantai 15 istana bawah laut, barulah binatang Dewa Kunpeng muncul. Mungkinkah dengan menemukan ke-8 mata keberuntungan di lantai ini, aku masih bisa menarik binatang Dewa Kunpeng ini? Mengapa muncul saat ini? Pikiran Ye Sen berkelebat. Dia awalnya telah menemukan ke-8 mata keberuntungan dan hendak terus maju ke lantai 16 istana bawah laut, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia mendapatkan mata keberuntungan ke-8, perubahan seperti itu akan terjadi di depannya. Tepat ketika Ye Sen dan 3 saudara dari klan Siput Panpo terkejut, binatang Dewa Kunpeng tiba-tiba tumbuh puluhan kali lipat dan berubah menjadi burung rok raksasa. Dengan sayapnya yang terkulai dan menutupi seluruh langit, ia menatap Ye Sen dan berbicara. Binatang suci Kunpeng pertama kali melihat ketiga bersaudara dari suku Panboluo dan berkata, "Kalian 3 orang buangan yang menjaga lantai 15, jangan panik. Aku bukan milik lantai ini. Aku bisa berkeliaran dengan bebas di istana bawah laut ilahi Ming Utara ini. Aku adalah binatang suci Kunpeng yang ditinggalkan oleh tuanku." Kemudian, binatang suci Kunpeng melihat ke Ye Sen dan berkata, "Alasan mengapa aku muncul di sini adalah karena pemuda ini telah mengumpulkan ke-8 mata penciptaan di lantai 15, yang langka. Itu juga memicu aturan yang ditinggalkan oleh tuanku tahun itu, jadi aku muncul untuk menemuimu." Mendengar bahwa binatang suci Kunpeng tidak termasuk dalam lantai 15, dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh istana bawah laut ilahi Ming Utara, dan ditinggalkan di istana bawah laut ini oleh tuannya, 3 bersaudara dari suku Panboluo berseru, "Senior, apakah kamu ditinggalkan di istana bawah laut oleh makhluk tertinggi yang mengasingkan kami ke istana bawah laut?" 3 bersaudara dari suku Panboluo tahu betapa mengerikannya makhluk tertinggi itu. Bahkan Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Melihat binatang Dewa Kunpeng mengangguk, 3 bersaudara dari klan Siput Panpo tiba-tiba teringat sosok hebat yang telah mengasingkan banyak sekali suku mereka ke istana bawah laut dan yang telah mereka lihat sekilas di awal. Ye Sen juga terkejut saat ini. Dia tahu bahwa binatang Dewa Kunpeng ini, yang menyebut dirinya Yutian Kunpeng, pasti memiliki guru dari makhluk tertinggi Kaisar Yan yang melampaui level tuan. Ye Sen tidak menyangka bahwa di lantai 14, dia akan bertemu dengan cahaya dan bayangan cerpelai kecil yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan dalam permainan catur keberuntungan. Di lantai 15 ini, dia bahkan bertemu dengan binatang Dewa Kunpeng Yutian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan. Tampaknya Kaisar Yan meninggalkan banyak hal dalam malapetaka pembersihan istana bawah laut, dan jelas, hal-hal ini sangat berguna bagi para pejuang. Dalam permainan catur keberuntungan, dia mempelajari metode 3 kilatan api Kaisar 3 pembunuhan dari Xiao Diao Guangying, dan juga mengalami pelatihan mimpi yang luar biasa. Sekarang, apa yang akan dibawa oleh binatang suci Kunpeng ini kepadanya saat muncul? Memikirkan apa yang dikatakan Yutian Kunpeng sebelumnya, itu karena dia telah mengumpulkan ke-8 mata keberuntungan di lantai 15, yang memicu aturan yang ditinggalkan oleh Tuan Dian yang membuatnya muncul untuk menemuinya. Ye Sen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior Yutian Kunpeng, mengapa Anda muncul untuk menemui saya?" Yutian Kunpeng, yang sayapnya terkulai menutupi langit sepanjang hari, menatap Ye Sen dan berkata, "Tuanku meninggalkan aturan di awal.
Selama ada seorang pejuang yang dapat mengumpulkan ke-8 mata keberuntungan di lantai 15, dia dapat diberi pilihan. Pilihan ini adalah menggunakan kekuatan ilahiku yang menjelajah ke seluruh istana bawah laut Laut Ilahi Beiming untuk membantu prajurit ini membuka 2 lorong rahasia, yang dapat langsung mengirim prajurit ini ke lantai 21 istana bawah laut, yang juga memiliki mata keberuntungan, atau ke lantai 33, yang juga memiliki mata keberuntungan, sehingga dia dapat menemukan mata keberuntungan lebih cepat. Tentu saja, ada juga pilihan, tanpa bantuan lorong rahasia yang kubuka, teruslah turun lapis demi lapis sendiri. Anak muda, kaulah yang telah mengumpulkan ke-8 mata keberuntungan di lantai 15. Sekarang, pilihan ini ada di tanganmu. Ledakan. Apa yang dikatakan Yutian Kunpeng benar-benar mengejutkan Ye Sen. Ye Sen telah mengetahui dari Raja Dewa Mawar Hitam bahwa 33 mata keberuntungan didistribusikan dengan cara berikut, 1 mata keberuntungan di lantai 6, 8 mata keberuntungan di lantai 15, 10 mata keberuntungan di lantai 21, dan 14 mata keberuntungan di lantai 33 terdalam. Ye Sen tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk langsung menuju lantai 21 atau 33 dengan bantuan jalan rahasia yang dibuka oleh Yutian Kunpeng setelah dia mendapatkan semua mata keberuntungan di lantai 15. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bagaimanapun, baik dari lantai 15 ke lantai 21 atau lantai 33, perlu untuk melewati banyak level berbahaya. Bahkan jika Ye Sen memiliki 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Yan, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat melewatinya. Sekarang, dengan dapat menggunakan jalan rahasia ini untuk langsung menuju kedua level ini, tentu saja, Ye Sen dapat menghemat banyak tenaga. Tidak ada mata keberuntungan di level lain. Kecuali untuk 3 level terakhir di mana mata laut dewa mungkin ada, yang harus dicari, Ye Sen tidak perlu banyak memasuki level lainnya. Ye Sen tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan langsung melalui jalan rahasia. Namun, haruskah dia langsung pergi ke lantai 21 atau lantai 33? Ye Sen ragu-ragu. Melihat Ye Sen merenungkan pilihannya, 3 saudara dari suku Panpo Luo di sampingnya menjadi tenang dan tidak mengganggu pikiran Ye Sen. Bagaimanapun, ini terkait dengan usaha Ye Sen berikutnya ke istana bawah laut, dan mereka tidak dapat mengganggu. Binatang suci Yutian Kunpeng di langit tidak mendesaknya, tetapi hanya menatap Ye Sen dengan tenang, menunggu keputusan Ye Sen. Setelah berpikir selama lebih dari 10 napas, Ye Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yutian Kunpeng, dan bertanya, "Senior, saya ragu. Jika saya mengumpulkan 10 mata keberuntungan di lantai 21, apakah akan ada peluang baru?" Setelah mengumpulkan 8 mata keberuntungan di lantai 15, ia menemukan kesempatan untuk langsung melakukan perjalanan melalui lorong rahasia lantai 33 istana bawah laut. Tentu saja, Ye Sen ingin bertanya tentang situasi di lantai 21. Yutian Kunpeng menjawab langsung, "Tentu saja akan ada peluang baru. Sejauh yang aku tahu, ketika guru meninggalkan mata keberuntungan dan mata laut dewa, dia juga meninggalkan banyak peluang yang sesuai. Mata laut dewa tidak perlu dikatakan lagi. Memperoleh barang ini tidak hanya akan memungkinkan semua prajurit lolos dari pemusnahan pembersihan besar, tetapi juga akan membawa manfaat luar biasa bagi para prajurit yang memperoleh harta ini. Meskipun mata keberuntungan tidak sebagus mata laut dewa, selama semua mata keberuntungan pada level tertentu dapat diperoleh, juga akan ada peluang dan manfaat yang sesuai. Meskipun hanya ada 1 mata keberuntungan di tingkat ke-6, guruku akan memberikan keberuntungan yang luar biasa kepada prajurit yang dapat memperoleh mata keberuntungan pertama ini. Dia akan memiliki lebih banyak harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tak terduga daripada yang lain ketika dia menjelajah ke istana bawah laut nanti." Yutian Kunpeng pertama kali berbicara tentang manfaat mata keberuntungan di tingkat ke-6. Mendengar ini, Ye Sen mengangguk dan berpikir, di lantai 6, hanya ada 1 mata keberuntungan, tetapi itu adalah yang pertama dari 33 mata keberuntungan. Bisakah aku mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dengan mendapatkan ini? Tetapi aku tidak tahu siapa yang mendapatkan mata keberuntungan pertama. Ye Sen tidak tahu bahwa orang yang mendapatkan mata keberuntungan pertama adalah Jiang Yao, yang selama ini dia khawatirkan dan cari. Meskipun Jiang Yao tidak pergi ke lantai lain istana bawah laut untuk mendapatkan keuntungan tak terduga dengan keberuntungan yang luar biasa,
dia secara langsung menarik perhatian 9 dewi dari klan Dewa Bulu dan Nenek Bangau dari alam penguasa, dan langsung diteleportasi ke tempat misterius di lantai 33. Keuntungan tak terduga ini bahkan lebih besar. Setelah berbicara tentang peluang mata keberuntungan lantai 6, Yu Tiankunpeng terus berkata kepada Ye Sen, lantai 15 adalah lantai 2 dengan mata keberuntungan. Kamu sudah tahu manfaat mendapatkan semua mata keberuntungan di sini, yaitu kamu dapat langsung menggunakan jalan rahasia untuk pergi ke dua lantai yang tersisa dengan mata keberuntungan. Kesempatan ini mungkin tidak tampak memiliki manfaat yang jelas, tetapi sebenarnya sangat berguna. Kesempatan ini akan memberimu peluang lebih besar untuk mendapatkan mata keberuntungan sebelum yang lain, dan kamu tidak perlu mengambil risiko untuk pergi jauh-jauh ke sana. Ye Sen mengangguk setuju. Adapun 10 mata keberuntungan di lantai 21, jika diperoleh oleh orang yang sama, sejauh yang aku tahu, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang mata laut dewa langsung dari mereka. Yu Tiankunpeng akhirnya berbicara tentang manfaat mendapatkan semua mata keberuntungan di lantai 21. Mendengar ini, hati Ye Sen tiba-tiba tergerak. Petunjuk untuk mata laut dewa. Kau tahu, bahkan jika dia telah memperoleh 8 mata keberuntungan sekarang, itu tidak cukup baginya untuk menyelamatkan semua orang yang ingin dia selamatkan dalam pembersihan besar. Seperti Jiang Yao, seperti dewa sejati dari Phoenix Sejati Mulan, seperti orang suci surgawi dari klan Phoenix, dan orang suci surgawi dari benua liar Tianan seperti Long Xuan Tiansheng. 8 mata keberuntungan jelas tidak cukup. Belum lagi 8 mata keberuntungan, bahkan jika ke-33 mata keberuntungan diperoleh, itu jelas tidak cukup. Namun, mata lautan dewa dapat membuat semua orang lolos dari pembersihan besar, dan ada manfaat tambahan. Siapa yang tidak menginginkan benda paling berharga di seluruh istana bawah laut? Sebelumnya, melalui Raja Dewa Mawar Hitam, Ye Sen dan yang lainnya hanya mengetahui bahwa mata lautan dewa berada di 3 lantai terakhir istana bawah laut. Jika mereka dapat memperoleh semua mata keberuntungan di lantai 21, dan memperoleh beberapa petunjuk, mungkin saja dapat menentukan level dan lokasi sebenarnya dari mata lautan dewa. Memikirkan hal ini, Ye Sen sangat tertarik untuk mencoba memperoleh semua mata keberuntungan di lantai 21. Lantai 21 adalah manfaat untuk menemukan petunjuk mata laut dewa, dan lantai terakhir dengan mata keberuntungan, lantai 33, jika seseorang dapat memperoleh semua 14 mata keberuntungan di dalamnya, dikatakan bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi latihan seni bela diri pribadi. Saya tidak tahu apa itu secara spesifik, tetapi itu jelas merupakan manfaat yang sangat berharga. Di akhir, Yu Tiankunpeng berkata kepada Ye Sen, tentu saja, tidak hanya di keempat level ini saja ada manfaat besar untuk memperoleh semua mata keberuntungan. Jika seseorang dapat mengumpulkan semua 33 mata keberuntungan di keempat level, itu akan menjadi manfaat terbesar untuk memperoleh mata keberuntungan. Dikatakan bahwa mereka dapat secara langsung memperoleh sesuatu yang ditinggalkan tuanku di istana bawah air. Ledakan. Kata-kata terakhir Yu Tiankunpeng membuat pikiran Ye Sen tiba-tiba meledak. Tuannya adalah Tuan Dian. Sesuatu yang ditinggalkan Tuan Dian di istana bawah air. Tidak perlu berpikir, Anda tahu itu pasti merupakan hal yang sangat berharga. Namun, Ye Sen yang masih shock, langsung tenang. Jelas mustahil baginya untuk mengumpulkan semua 33 mata keberuntungan. Lagi pula, mata keberuntungan di lantai 6 sudah diambil orang lain. Baiklah, aku sudah memberitahumu tentang mata keberuntungan. Jadi, apakah kamu punya pilihan? Yu Tiankunpeng menatap Ye Sen dan bertanya. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, aku memilih untuk pergi ke lantai 21. Ye Sen membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan saksama. Lagi pula, jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan semua mata keberuntungan di lantai 21, dia akan mendapatkan petunjuk tentang mata lautan dewa. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk turun dan menemukan mata lautan dewa di 3 lantai terakhir. Selain itu, lantai 21 jelas lebih aman daripada lantai 33. Jika pergi ke sini terlebih dahulu, akan ada proses penyangga, dan akan lebih mudah untuk pergi ke lantai 33. Jika Anda pergi ke lantai 33 terlebih dahulu dan kemudian ingin kembali ke lantai 21, itu akan jauh lebih merepotkan, dan kemungkinan besar Anda akan kehilangan mata keberuntungan di lantai 21. Bagaimanapun,
dia bukan satu-satunya yang mencari mata keberuntungan di istana bawah laut ini, tetapi yang lain juga mencarinya. Meskipun banyak dari orang-orang itu masih terjebak dalam permainan catur pembunuhan di lantai 14, jika dia pergi ke lantai 33 dan orang-orang itu juga bergegas ke lantai 21 dan menemukan mata keberuntungan terlebih dahulu, Ye Sen akan kehilangan banyak kesempatan. Setelah membuat keputusan, Ye Sen merasa jauh lebih santai. Dia berubah pikiran dan bertanya kepada Yu Tian Kunpeng sambil tersenyum, "Senior, jika saya langsung pergi ke lantai 21, apakah saya akan kehilangan banyak kesempatan di level lain?" Lagi pula, Ye Sen juga mendapat kesempatan untuk berlatih labu sutian di lantai 11, dan kesempatan langka untuk berlatih dalam mimpi permainan catur keberuntungan di lantai 14. Meskipun dia telah membuat keputusan dan telah membuat pilihan, Ye Sen masih sedikit penasaran dengan hal-hal di level lain. Yu Tian Kunpeng melirik Ye Sen dan tersenyum, "Meskipun ada hal-hal di level lain, itu tidak berharga. Itu jauh lebih rendah daripada peluang mata penciptaan dan mata laut dewa. Terlebih lagi, jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin tidak mendapatkan apapun selain kehilangan nyawamu. Anak muda, ada begitu banyak harta di dunia. Kamu tidak perlu berpikir untuk mendapatkan semuanya." Ye Sen mengangguk dan tersenyum, "Itu benar, senior. Waktunya terbatas." Karena dia memilih untuk langsung pergi ke lantai 21, Ye Sen tentu tidak akan menyesalinya. Dia hanya berada di tahap tengah orang suci surgawi. Dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya pada level dewa sejati 7 kesengsaraan. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, tanpa cara pamungkas 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan, dia paling-paling berada di level dewa sejati 8 kesengsaraan biasa. Bahkan beberapa dewa sejati 9 kesengsaraan masih terjebak di lantai 14. Ye Sen tentu tidak akan sombong. Bagaimanapun, apakah itu tanah labu sutian atau permainan catur keberuntungan, Ye Sen mengandalkan perahu terbang artefak Tongtian dan berbagai seni ilahi untuk berlatih keras, serta 9 volume formasi yang dia latih, sehingga dia kebetulan dapat menangkap peluang di kedua tempat ini. Ye Sen tidak dapat menjamin bahwa dia akan selalu seberuntung itu dan menghadapi masalah yang dapat dipecahkan sepanjang waktu. Jika dia terjebak di lapisan tertentu dan tidak dapat turun, atau jika dia menyia-nyiakan metode 3 kilatan api kaisar dan 3 pembunuhan sebelumnya, itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, aku akan mengirimmu ke lantai 21 sekarang. Yu Tian Kunpeng berkata langsung kepada Ye Sen. "Senior, tunggu sebentar." Ye Sen berbalik dan mengucapkan selamat tinggal kepada 3 saudara suku Pan Po Luo di sampingnya. Meskipun waktu yang dihabiskan bersama ketiga saudara itu sangat singkat, ketiga saudara suku Pan Po Luo banyak membantu Ye Sen dalam menemukan 8 mata keberuntungan. Sebelum Ye Sen pergi, tentu saja dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Pada saat ini, ketiga saudara suku Pan Po Luo juga menatap Ye Sen sambil tersenyum, dan berkata dengan keras, "Daoyo Ye Sen, kamu telah memperoleh 8 mata keberuntungan, dan kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu. Pergilah ke belakang, hati-hati." Ye Sen mengangguk dan mengingat kata-kata ini dalam benaknya. "Baiklah, ayo pergi." Melihat bahwa Ye Sen akhirnya menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Yu Tian Kunpeng juga melambaikan sayapnya yang jatuh ke langit, dan air laut yang tak berujung muncul di langit. Air laut yang tak berujung ini melonjak langsung di langit virtual, menyebarkan jalan biru, mengarah ke depan, mengarah ke cahaya merah terang. Ye Sen, saat ketiga saudara dari suku Pan Po Luo melambaikan tangan, mengikuti Yu Tian Kunpeng dan terbang ke jalan biru ini, dan akhirnya berjalan ke cahaya merah terang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di lantai 15. Ketika Ye Sen menghilang dari lantai 15, dia langsung menggunakan jalan rahasia yang diaktifkan oleh Yu Tian Kunpeng untuk pergi ke lantai 21 Istana Bawah Laut. Di lantai 33 Istana Bawah Laut, 9 dewi yang telah memperhatikan Ye Sen menghela nafas, anak muda ini telah pergi ke lantai 21. Lantai 21 bukanlah lantai yang sederhana, dan penjaga lantai 21, Yu Bo, tampaknya telah memperoleh sesuatu dan memperoleh lebih banyak kebebasan dalam ujian terakhir dari semua suku yang diasingkan. Jika menjadi gila, saya khawatir para pejuang akan mendapat masalah. Namun, anak muda ini memiliki metode penyelamatan nyawa Emperor Flame 3 Flashes and 3 Kills yang dia dapatkan dari Fortune Chess Game, jadi dia seharusnya bisa mengatasinya.
Aku hanya tidak tahu apakah dia akan menggunakannya secara langsung di lantai 21. Ye Sen tentu saja tidak bisa mendengar kata-kata dari 9 dewi di lantai 33. Setelah terbang ke lorong rahasia yang dibuka oleh Yutian Kunpeng dan memasuki cahaya merah terang, saat berikutnya, Ye Sen merasakan sensasi teleportasi yang pusing, dan kemudian dia datang ke dunia baru. Pada saat ini, sebuah suara bergema di telinganya, "Selamat datang, anak muda, selamat datang di lantai 21 Istana Bawah Laut. Aku adalah penjaga lantai 21, Raja Dewa Yobo, kamu bisa memanggilku Tuan Yobo." Ye Sen mendongak dan melihat bahwa lantai ke-21 Istana Bawah Laut yang baru saja dimasukinya adalah dunia yang berwarna kuning kecoklatan dan agak sunyi. Seorang lelaki tua mengenakan jubah tua, tidak terawat, dengan rambut acak-acakan dan bahkan banyak noda anggur di jubahnya, memegang labu anggur usang di tangannya dan berbicara kepadanya. "Tuan Dewa Raja Yobo." Ye Sen menatap lelaki tua itu. Lelaki tua yang tampak tidak terawat ini sebenarnya adalah Raja Dewa tingkat atas. Ye Sen tidak menyangka bahwa beberapa Raja Dewa yang ditemuinya di Istana Bawah Laut semuanya adalah Raja Dewa tingkat atas. Namun, Raja Dewa ini berbeda. Raja Dewa pertama yang ditemui Ye Sen, Raja Dewa Mawar Hitam, tampak anggun, dingin, dan mulia. Raja Dewa kedua yang ditemui Ye Sen, Raja Dewa Raksasa Batu, khawatir tentang orang-orang batu yang melarikan diri dari pengasingan, dan tampak penuh dengan masalah dan kekhawatiran. Binatang buas tingkat Raja Dewa tingkat atas Yutian Kunpeng yang baru saja mengirim Ye Sen ke lantai ke-21 Istana Bawah Laut tampak misterius dan menakutkan. Sekarang, Raja Dewa Yubo ini membuat Ye Sen merasa bahwa Raja Dewa dengan rambut acak-acakan ini tampak sedikit gila. Pada saat ini, Raja Dewa Yubo ini terus-menerus menatap Ye Sen, seolah-olah sedang melihat harta karun yang luar biasa. Ditatap oleh lelaki tua ini, Ye Sen merasa aneh. Akhirnya, Ye Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Yubo, mengapa Anda menatapku dengan aneh?" "Saya sangat terkejut, anak muda." Raja Dewa Yubo menatap Ye Sen dengan matanya dan bergumam, "Saya tidak menyangka bahwa prajurit pertama yang menerobos ke lantai 21 yang saya jaga sebenarnya adalah seorang anak muda di tahap tengah Tiansheng. Anda bisa menjadi orang pertama yang menerobos ke sini, tampaknya Anda tidak sederhana." Ye Sen dikirim langsung ke lantai 21 oleh Yutian Kunpeng. Raja Dewa Yubo tidak mengetahui situasi petualangan Ye Sen sebelumnya di level lain. Dia hanya bisa merasakan lantai 20 dan 22 yang paling dekat dengannya, dan dia tidak melihat bayangan Ye Sen. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan kemampuan Ye Sen untuk datang ke lantai 21 di tahap tengah Tiansheng. Ye Sen tidak akan memberitahu Raja Dewa Yobo yang tampaknya gila semua rahasianya. Ketika Ye Sen mendengar kata-katanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Yobo, saya telah datang ke lantai 21. Saya ingin tahu apakah Tuan Yobo tahu di mana mata keberuntungan berada. Jika Anda bersedia memberitahu saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Tugas terpenting di lantai 21 adalah menemukan mata keberuntungan." Ye Sen tentu saja paling peduli dengan masalah ini. Raja Dewa Yobo tidak peduli bahwa Ye Sen mengubah topik pembicaraan. Mendengar kata-kata Ye Sen, dia mengambil labu anggur tua di tangannya, menyesap anggur dalam-dalam, dan menghela napas lega, lalu berkata, "Lantai 21 ini, karena saya di sini untuk menjaganya, tidak perlu ada makhluk buangan lainnya di sini. Tentu saja, saya yang paling tahu situasi di sini. Anak muda, apakah kau ingin menemukan 10 mata keberuntungan di lantai 21? Sebenarnya, tidak perlu mencarinya. Mata keberuntungan ini ada di tanganku." Pada akhirnya, Raja Dewa Yobo mengedipkan mata pada Ye Sen dengan bangga. "Di tanganmu, Tuan Yobo." Ye Sen terkejut. Ye Sen mengira bahwa 10 mata keberuntungan di lantai 21 akan tersebar di mana-mana seperti lantai 15. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Dewa Yobo ini benar-benar mengatakan bahwa semua mata keberuntungan ada di tangannya. Ini membuat Ye Sen sedikit tidak percaya. Melihat ekspresi Ye Sen yang tidak dapat dipercaya, Raja Dewa Yobo tersenyum tipis, membuka mulutnya dan memuntahkan gas anggur yang mengalir ke dalam kehampaan, dan langsung menampilkan tirai cahaya di kehampaan. Di tirai cahaya, dapat dilihat bahwa 10 mata keberuntungan lainnya, yang persis sama dengan mata keberuntungan yang diperoleh Ye Sen di lantai 15,
sedang terkonsentrasi di sebuah aula, semuanya memancarkan cahaya ungu merah ajaib. Melihat 10 mata keberuntungan ini, napas Ye Sen menjadi sesak. Begitu dia mendapatkan 10 mata keberuntungan ini, dia akan memiliki 10 kesempatan lagi untuk lolos dari malapetaka pembersihan besar. Yang lebih berharga adalah bahwa binatang suci Yutian Kunpeng telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah 10 mata keberuntungan di lantai 21 dikumpulkan, mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang mata lautan dewa. Ye Sen tentu saja menginginkan petunjuk tentang mata lautan dewa. Sayangnya, Ye Sen tidak tahu di mana aula tempat 10 mata keberuntungan ditempatkan. Jika tidak, Ye Sen ingin terbang langsung ke aula ini untuk mengambil 10 mata keberuntungan ini. Melihat bahwa napas Ye Sen sedikit tergesa-gesa ketika dia melihat mata keberuntungan di tirai cahaya, Raja Dewa Yobo tersenyum dan melakukan gerakan yang diharapkan Ye Sen. Dia menepuk jubah usang di pinggangnya dengan tangannya yang besar, dan senjata ajaib berbentuk istana seukuran telapak tangan terbang keluar dari sebuah pola pada jubah itu. Senjata ajaib berbentuk istana kecil ini tiba-tiba membesar tertiup angin, dan akhirnya berubah menjadi istana setinggi beberapa puluh kaki, dan mendarat tepat di depan Ye Sen. Mungkinkah istana yang berisi 10 mata keberuntungan di lantai 21 adalah yang ini? 10 mata keberuntungan ada di istana ini. Ye Sen menatap senjata ajaib berbentuk istana yang tiba-tiba terbang di depannya, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Pada saat ini, Raja Dewa Yobo sepertinya melihat tebakan Ye Sen, dan dia berkata langsung, "Anak muda, kamu benar. 10 mata keberuntungan di lantai 21 ada di Aula Yabao ini. Namun, Aula Yabao ini adalah artefak dewa kelas atas. Tanpa mantra khusus, kamu tidak dapat masuk bahkan jika kamu adalah Raja Dewa. Jika kamu ingin masuk dan menemukan mata keberuntungan sekarang, kamu harus menunggu sedikit lebih lama." Ye Sen sedikit bingung dengan perilaku Raja Dewa Yobo yang agak gila ini. Dia tidak menyangka bahwa 10 mata keberuntungan ada di tangan orang ini, dan dia tidak menyangka bahwa sekarang Raja Dewa mengeluarkan aula yang berisi mata keberuntungan dan meletakkannya tepat di depannya. Sekarang dia berkata bahwa dia harus menunggu sedikit lebih lama untuk memasuki aula Yabao ini untuk mengambil mata keberuntungan. "Apa yang harus kamu tunggu?" Ye Sen bertanya kepada Raja Dewa Yobo dengan bingung. Raja Dewa Yobo tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tunggu penyusup lainnya. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil mata keberuntungan sendirian. Menunggu orang lain bersama-sama." Ye Sen selalu merasa bahwa Raja Dewa yang tampaknya gila ini tidak akan berpikir begitu sederhana. Tepat ketika Ye Sen sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan metode 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Api untuk mengancam Raja Dewa Yobo ini dan membiarkannya menyerahkan mata keberuntungan kepadanya, dan menimbang apakah tindakan tersebut akan membuat Raja Dewa yang agak gila ini marah dan menyebabkan variabel lain dalam memperoleh mata keberuntungan. Raja Dewa Yobo berkata kepada Ye Sen lagi, "Tetapi, anak muda, kamu tidak perlu cemas. Tentu saja, aku tidak akan menunggu prajurit lain. Aku hanya akan memberi prajurit itu waktu 4 bulan. Jika mereka tidak bisa sampai di sini dalam 4 bulan, dan kamu adalah satu-satunya orang di lantai 21, maka 10 mata keberuntungan ini akan menjadi milikmu." Bersambung.